Di episode kemarin, pertarungannya beneran pecah banget. Jagoan kita, Yihe, nekat terjun bebas dari rudal balistik antar benua buat ngacak-acak kota barat. Dia nggak cuma meratakan bos iblis bumi, tapi juga menelan mentah monster jejadian so asik bernama Fuyi, lalu membakar makhluk sialan itu pakai panas fusi nuklir dari dalam perutnya sendiri. Emang agak lain monster biru kita yang satu ini. Gilanya lagi, efek makan bos mutan itu bikin radar persepsi Yihe nembus level maksimal. Dia iseng nge-scan seisi planet biru dan malah nggak sengaja nyolek sederet entitas purba super overpower yang lagi pada ngumpet. Mulai dari raksasa tua di timur, patung dewa nangis darah, sampai sosok Baros yang sudah dilemahkan di tengah laut, semuanya kepancing emosi ngerasain tatapan arogan jagoan kita. Nah, pas lagi asik ngintip, tiba-tiba kepala sekolah Xi Jingwen ngirim pesan darurat. Kakek tua itu pamit ngilang ke puncak Kunlun. Parahnya, absennya dia bikin 3 pilar pelindung terkuat negara Daxia resmi hilang tanpa jejak. Pertahanan negara sekarang bener-bener lagi kopong dan gampang banget dibobol dari luar. Dan jika tebakannya benar, ada kemungkinan juga sosok pelindung terkuat di Daxia, Fu Hongsheng, sudah berkhianat. Bukannya gentar karena negara Daxia jatuh ke krisis tertinggi, Yihe malah mutusin sendiri kalau dia bakal jadi sosok penguasa terkuat di seluruh negara ini. Target pertamanya sekarang adalah ngamanin gen emas. Pemuda itu malah berubah wujud jadi meriam artileri organik raksasa. Demi merebut sisa dari total 12 kota yang dijajah oleh monster asing, Yihe merubah dirinya bola peluru raksasa. Cuma butuh 2 putaran tembakan peluru mematikan, puluhan ribu pasukan monster langsung rata sama aspal. Kota barat sukses direbut kembali. Dan berkat hoki gacha sistemnya, dia dapat cetakan super overpower baru, bintang neraka. Nah, beres jadi pahlawan tanpa nama di kota barat, Yihe sekarang diam-diam menyusup ke kota Qin. Dia harus membereskan invasi komplotan tikus god mutan super licik demi mengumpulkan kekuatan baru. Tujuannya cuma satu, persiapan baku hantam melawan bos terakhir, sang dewa bela diri Fu Hongsheng. Langsung saja, keturunan Godzilla, sang raja monster. Episode 5, Pelagiatan Naruto, Pembentukan Atsuki, dan Pembangkitan Pohon Dewa. Operasi di kota Qin ini adalah ladang farming terbaik untuk memanen kekuatan. Namun, langkah sang pemuda terhenti saat menyadari ada yang aneh. Medan magnet kehidupannya mendeteksi ratusan juta sinyal biologi super padat dari bawah tanah kota. Sinyal rumit ini sukses mengacaukan jangkauan persepsinya. Sambil mengangguk pelan, jagoan kita akhirnya memahami situasi. Pantas saja pasukan aliansi kota Qin gagal menembus pertahanan tempat ini. Bahkan dengan kemampuanku, aku masih kesulitan melacak lokasi pasti sang penguasa. Situasi kotor ini sukses mengingatkannya pada monster kera di kota An dulu. Bukannya takut, hasrat membunuhnya justru semakin mendidih. Dengan senyum tipis yang meremehkan, pemuda itu bersiap melepaskan kemampuannya. Sayang sekali kemampuanku ini terlalu banyak. Pasti ada satu jurus yang paling pas untuk menenggelamkan kalian semua. Tanpa basa-basi lagi, dia menjejakkan kaki ke tanah. Seketika, cairan biologis berwarna hitam kemerahan merembes keluar dari bawah sepatunya. Materi misterius itu meluas dengan kecepatan gila, menutupi seluruh blok jalan dan meresap masuk lewat celah aspal menuju jaringan bawah tanah. Tentu saja, invasi mendadak ini memicu alarm pertahanan sarang tikus di bawah sana. Jutaan monster tikus mengamuk dan merangkak naik, memamerkan taring serta cakar penghancur baja untuk mencabik-cabik benda asing tersebut. Tapi, belum sempat gerombolan hama itu menyerang, materi hitam kemerahan itu langsung menembakkan jaring lengket mirip jaring laba-laba. Jaring itu melilit erat tubuh mereka. Bahkan sebelum tikus-tikus itu bisa mencicit panik, tubuh mereka sudah digiling hancur dan dilahap habis. Keunggulan utama monster tikus yang mengandalkan jumlah dan serangan sembunyi-sembunyi kini benar-benar jadi ampas di hadapan kekuatan baru Yihe. Cairan mematikan itu cuma butuh hitungan milidetik untuk mencerna satu ekor monster. Nutrisi yang dihisap langsung membuat materi tersebut membelah diri dan tumbuh secara eksponensial. Jutaan tikus ganas itu sekarang malah turun kasta jadi sekadar hidangan prasmanan gratis.
Jaringan terowongan rumit milik mereka kebanjiran cairan hitam kemerahan dari segala arah. Kerumunan tikus yang terjebak di ruang sempit langsung terkikis habis tanpa sisa. Si pengendali bayangan hanya berdiri diam di atas, sementara pembantaian sepihak skala masif terus terjadi di bawah kakinya. Seluruh monster telah dikepung rapat tanpa celah untuk kabur. Saat materi penghancur itu sukses menembus kedalaman 100 meter, sang penguasa bawah tanah akhirnya kepanasan. Permukaan tanah tiba-tiba mendidih dan meledak keras. Dari balik reruntuhan, muncullah seekor tikus raksasa seukuran truk, berbulu putih, dengan sekujur tubuh yang dipenuhi kepala tikus menakutkan. Tepat di belakang monster itu, pria bertopeng spiral dengan balutan jubah ungu sudah berdiri menanti. Beberapa kepala tikus di tubuh sang penguasa langsung menatapnya tajam dan berbicara serempak. Manusia, cuma kamu sendirian. Aku pikir bakal ada sekelompok pasukan penyergap. Benda aneh hitam kemerahanmu itu memang lumayan, tapi tetap tidak ada gunanya di hadapan kekuatan gelombang suaraku. Kamu cuma mengantar nyawa ke sini. Mendengar ancaman murahan dari monster raksasa itu, si pria bertopeng malah menguap bosan. Apa yang membuatmu berpikir aku cuma punya satu jurus? Jagoan kita itu dengan santai mengacungkan satu jarinya ke angkasa. Detik itu juga, lapisan awan terkoyak dan berubah menjadi hamparan cahaya ungu bercahaya. Energi bintang dan radiasi matahari ditarik masuk menembus atmosfer, berkumpul membentuk spektrum warna-warni yang mengalir layaknya cairan kosmik mematikan. Cahaya itu memusat tajam dan berubah menjadi ungu pekat yang mengerikan. Merasakan aura kematian yang absolut turun dari langit, penguasa tikus putih itu panik luar biasa. Keempat anggota tubuhnya yang panjang dan lentur langsung memacu tenaga penuh untuk kabur. Tapi begitu energi maut di atas sana selesai mengisi daya, pilar cahaya ungu raksasa melesat menghantam daratan kota Qin layaknya hukuman ilahi. Melihat buruannya berusaha lari dari takdir, sang algojo tersenyum dingin. Mana mungkin binatang buas sepertimu bisa berlari lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tanpa buang waktu, pilar cahaya kosmik ungu langsung menghantam telak punggung si tikus raksasa. Jeritan melengkingnya gegerkan seisi kota saat separuh tubuh belakangnya putus total akibat serangan berenergi tinggi itu. Melihat monster itu mencoba beregenerasi dengan menumbuhkan tunas daging baru, jagoan kita nggak kasih kendor. Pria bertopeng spiral itu kembali mengacungkan jarinya ke langit. Rentetan pilar cahaya ungu menyambar turun bertubi-tubi tanpa ampun. Jangankan bereaksi, bernafas pun penguasa tikus putih nggak sempat. Tubuhnya hancur jadi genangan daging giling dalam sekejap, menyisakan inti iblis raksasa di tengahnya. Namun saat Yihe hendak mencabut inti itu untuk mengakhiri segalanya, sisa daging monster tadi mendadak meledak. Ribuan tikus putih kecil membelah diri dari bangkai raksasa itu dan lari berhamburan ke segala penjuru. Mata sang pemuda menyipit tajam melihat trik kabur alam Muzan itu. Bayangan hitam kemerahan miliknya langsung bergerak responsif, menembakkan tentakel untuk mencambuk gerombolan tikus itu hingga meledak. Tapi anehnya, setiap kali hancur dicambuk, mereka malah membelah diri lagi jadi ukuran yang lebih kecil dan gerakannya makin gila. Bahkan cairan biologis pemakan segalanya milik Yihe kesulitan menangkap gerombolan tikus renik tersebut. Si pemuda teringat betapa liciknya monster ini yang sebelumnya terus bersembunyi di kedalaman tanah menggunakan anak buah dan terowongan sebagai tameng. Dengan nada meremehkan, Yihe berkata, "Monster sepertimu ini sepertinya sama sekali tidak pernah melatih kemampuan bertarung. Kerjamu cuma belajar cara kabur dan mempertahankan nyawa saja, kan?" Jagoan kita pun memanggil wujud bayangan iblisnya, Waludo. Sosok itu muncul di belakangnya dan merentangkan tangan, mengaktifkan domain penghenti waktu tanpa warna. Seketika, waktu benar-benar berhenti berputar di momen ini. Menatap sekeliling yang beku, Yihe merasa agak pasrah karena kemampuan gila menghentikan waktu ini justru dipakai pertama kali untuk menghadapi monster penguasa terlemah. Dia pun bingung kalau inti iblis tadi palsu, di mana yang aslinya berada. Meskipun mengagumi bakat alami tikus ini dalam bertahan hidup, Yihe sudah membulatkan tekad. Makhluk yang sudah memakan terlalu banyak korban di kota ini tetap harus mati. Dan dia ogah menggunakan darah vampirnya untuk mengubah makhluk menjijikan ini jadi bawahannya.
Sementara di permukaan waktu membeku, jauh di kedalaman istana tikus bawah tanah, jutaan tikus mengerumuni sebuah telur raksasa yang berisi inti iblis berbentuk tikus. Merasakan bahaya maut, inti itu gelisah dan telur itu mulai membengkak. Gerombolan tikus di sekitarnya tersedot masuk dan dicerna jadi cairan daging untuk melahirkan tubuh baru. Tak lama, seekor tikus raksasa tanpa bulu merangkak keluar dari cangkang telur dan langsung tumbuh bulu putih tebal saat terkena udara. Masih gemetar ketakutan membayangkan kejadian tadi, penguasa tikus putih menggerutu sambil bersiap kabur lewat terowongan. Mati, aku hampir saja benar-benar mati tadi. Markas kota Qin sudah kiamat. Aku harus cepat kabur kembali ke penjara dosa. Kalau bukan karena perintah sang kaisar, ogah banget aku datang ke wilayah manusia berisiko begini. Dia terus mengoceh, merasa kesal karena rencana awalnya bisa bertahan 1 bulan runtuh seketika, gara-gara kedatangan orang aneh bertopeng spiral. Sosok yang bukan cuma punya cairan pemakan segalanya, tapi bisa kendalikan kekuatan bintang dan memusnahkan kloningannya dalam sekejap tanpa diketahui caranya. Tapi dia merasa menang pintar karena berhasil pakai trik cangkang palsu untuk menipu manusia yang dianggapnya bodoh itu. Tiba di terowongan dekat retakan alam rahasia, si tikus licik ini tetap berhati-hati. Dia mengirim kloningan kecil untuk memeriksa situasi. Merasa sudah benar-benar aman, penguasa tikus putih tertawa sinis. Hahaha, asalkan aku bisa melewati retakan ini, aku bisa kembali ke penjara dosa. Dunia manusia ini ternyata memang terlalu berbahaya. Kabur, kabur! Tepat saat dia hendak melompat menuju kebebasan, bulu putihnya seketika tersorot warna ungu terang. Sebuah pilar cahaya turun dari langit tepat di atasnya. Tikus raksasa itu menjerit tak percaya. Bagaimana mungkin? Apa orang itu berhasil menemukanku? Atau jangan-jangan ini adalah senjata energi satelit cuaca? Nggak mungkin ada orang yang bisa memanggil serangan sekuat ini sendirian. Itu nggak masuk akal. Di sisi lain, serangan pilar cahaya misterius itu bikin bingung pasukan aliansi Qin City. Kalau itu memang senjata satelit cuaca, kenapa mereka sebagai pasukan di lapangan nggak dikasih tahu? Regu elit para ketua serikat pun langsung bergerak menyelidiki ke pusat kota. Setibanya di sana, mereka disambut kesunyian total, layaknya kota mati, tanpa ada jejak aura kehidupan sedikit pun. Yang tersisa hanyalah lubang magma raksasa yang baru saja mendingin. Menatap langit dengan tatapan kosong, ketua pasukan tari serigala perak bergumam penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya yang punya kuasa untuk mengerahkan senjata sekuat ini? Ajaibnya, dalam waktu seminggu, negara Dacia berhasil merebut kembali 4 kota berturut-turut dengan sangat cepat. Tapi, berbanding terbalik dengan rakyat yang bersorak gembira, para petinggi pasukan aliansi justru memasang wajah serius dan canggung. Faktanya, bukan mereka yang melakukan semua itu. Setiap kali operasi, mereka menghadapi monster yang alot. Tapi saat langit memancarkan cahaya ungu silau, pertempuran langsung berakhir. Pasukan aliansi benar-benar menang cuma-cuma tanpa keringat. Petinggi aliansi dibuat pusing memikirkan siapa sosok misterius yang membantu mereka. Secara logika, munculnya kekuatan luar biasa begini di wilayah negara seharusnya organisasi Longqi langsung bergerak menyelidiki besar-besaran. Namun anehnya, pihak Longqi justru anteng-anteng saja, tanpa rapat atau penyelidikan apapun, seolah-olah mereka sudah tahu segalanya. Di sisi lain, jagoan kita sudah bersiap meluncur untuk merebut target kelimanya, yaitu kota Bo. Kalau mengabaikan kota Guanshan yang berstatus zona terlarang tingkat S, praktis tinggal 3 kota saja yang belum bebas. 2 kota lainnya sedang diurus langsung oleh organisasi Longqi dan Universitas Hua. Dan kabarnya mereka terus meraih kemenangan telak di garis depan. Tapi kota Bo ini terasa terlalu sepi dan mencurigakan. Laporan perang harian mereka selalu datar, tidak ada kekalahan telak tapi juga nihil kemenangan berarti. Saking penasarannya dengan kejanggalan ini,
Pemuda itu memutuskan untuk datang dan menyelidiki secara langsung. Sadar kalau serangan pilar cahaya ungunya terlalu mencolok dan gampang ditebak, dia kembali merombak penampilannya. Menggunakan materi biologis hitam kemerahan andalannya, dia menenun sebuah setelan tempur ketat berwarna hitam legam. Rambutnya dibiarkan memanjang hingga sepinggang, sementara wajahnya ditutupi topeng asura besi hitam yang memancarkan aura garang. Tidak berhenti di situ, senjata utamanya juga ikut disamarkan. Cairan misterius itu melilit golok pemotong nebula miliknya, menyerap dan memodifikasi strukturnya secara penuh. Dalam sekejap, senjata berat yang brutal itu diubah wujudnya menjadi pedang Miao Dao yang ramping, panjang, dan melengkung tajam di bagian ujung. Untuk menyempurnakan penyamarannya, jagoan kita menurunkan nada suaranya menjadi serak dan berat. Dia memutuskan untuk menjadikan ilmu golok pembantai sebagai gaya bertarung utamanya kali ini. Langkah ini sangat cerdas, mengingat satu-satunya orang yang tahu teknik itu hanyalah gurunya yang sedang ditahan dan Qinglong yang kini menghilang tanpa jejak. Praktis, jurus maut ini menjadi kartu as rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Setibanya di sana, suasana kota Bo benar-benar gelap. Kabut air super pekat menyelimuti seluruh jalanan dan gang sempit memblokir sinar matahari sepenuhnya. Sosok bertopeng Asura itu berkelebat masuk menyusup ke tengah barisan pasukan aliansi kota Bo. Dia mengamati gerak-gerik para prajurit itu dalam diam. Tak butuh waktu lama untuk menyadari ada yang sangat tidak beres di sini. Prajurit-prajurit itu ternyata cuma melakukan pantomim saat makan. Mereka mengunyah angin kosong seolah-olah sedang benar-benar menikmati ransum tentara. Melihat keanehan fatal itu, tatapan sang pemuda langsung menajam. Dia segera menyadari alasan kenapa penguasa kota ini terasa sangat pendiam. Awalnya, dia mengira ini adalah efek sihir ilusi massal, tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan dari itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia menebas tengkuk salah satu prajurit di dekatnya. Benar saja, bagian dalam leher orang itu sudah hancur membusuk. Fakta kelam pun terungkap, seluruh pasukan aliansi kota Bo ini ternyata sudah musnah empah sejak kapan. Sialnya, prajurit-prajurit malang ini sama sekali tidak sadar kalau mereka sudah mati. Daging mereka membusuk, tapi wujud fisiknya tertahan seperti saat masih hidup. Mereka terus mengulang rutinitas harian layaknya kaset rusak, menipu diri mereka sendiri sekaligus membohongi seluruh negara. Melihat kehidupan dipermainkan sekejam ini, darah sang pemuda mendidih. Tapi sebelum pergi untuk membantai dalang di balik semua ini, dia butuh satu kepastian terakhir. Dia langsung mencengkram erat leher seorang prajurit. Saat orang itu mau menjerit panik, sebuah tentakel hitam kemerahan langsung menyumbat mulutnya. Dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk, pria bertopeng itu membisikkan kenyataan pahit. "Kamu sudah mati." Sambil mengucapkan hal itu, dia langsung mengaktifkan teknik hipnotis mata darahnya. Kepulan kabut gaib seketika meresap, membuat prajurit itu meronta dan berteriak histeris saat kesadarannya dipaksa kembali. "Aku sudah mati, benar aku mati di medan perang. Penguasa kota Bo terlalu mengerikan. Dia membunuh semua ketua serikat dan mengubah mereka menjadi mayat hidup. Maha Guru Agung, hanya Maha Guru Agung yang bisa melawan monster itu." Setelah meneriakkan kebenaran memilukan itu, si prajurit melolong kesakitan memegangi kepalanya. Kulitnya langsung mengering dan membusuk hancur dalam hitungan detik. Kekuatan gaib yang menahan nyawa palsu itu seketika pudar begitu si korban sadar akan kematiannya. Sang pemuda menutup perlahan kelopak mata mayat yang melotot tidak tenang itu. Dengan niat membunuh yang meluap-luap, dia bergumam pelan. "Beristirahatlah dengan tenang, kawan. Aku akan membalaskan dendamu. Ayo berangkat, waktunya memburu siluman babi itu." Tanpa membuang waktu, jagoan kita menyebarkan jangkauan medan magnet kehidupannya untuk memindai seluruh kota. Tujuannya mencari sinyal biologis paling kuat milik sang penguasa. Sialnya, hasilnya nihil. Semua sinyal kehidupan di kota ini terasa sama rata, persis seperti tumpukan boneka kayu produksi massal.
Karena metode pencarian halus tidak mempan, dia memilih cara kasar untuk memaksa bosnya keluar. Jubah hitam pekatnya seketika mencair dan melebar ke tanah. Materi biologis pembawa maut itu berguling-guling layaknya tsunami, menyapu seluruh daratan kota dengan sangat cepat. Dari atas, pemandangannya mirip seperti tetesan tinta pekat yang meracuni genangan air jernih. Materi buas itu sukses melahap banyak monster di sepanjang jalan. Sayangnya, karena monster-monster itu juga cuma mayat hidup, sang pemuda sama sekali tidak mendapat tambahan nutrisi. Meski begitu, banjir bandang hitam kemerahan ini tetap sukses membersihkan seluruh kota dari hama undead tanpa sisa. Namun, sang monster penguasa tetap enggan menampakkan batang hidupnya. Untungnya, jagoan kita tidak bodoh. Dia sudah bisa menebak dengan pasti di mana targetnya bersembunyi. Dengan mata memancarkan aura pembunuh yang pekat, sang pemuda berbalik menatap ke arah pinggiran kota. Tempat itu adalah titik kumpul utama pasukan aliansi Kota Bo. Di barisan terdepan berdiri seorang pria kekar layaknya gunung kecil. Dia adalah Li Zongshen, komandan tertinggi aliansi, pemimpin perguruan Hongwu, sekaligus maha guru ranah transformasi kupu-kupu tahap 7. Konon, kekuatan fisik pria ini berada tepat di bawah sang pelindung negara, Qinglong, yang otomatis memasukkan namanya dalam jajaran 10 besar petarung terkuat di Daxia. Menyadari ada hawa membunuh yang mendekat, komandan mayat hidup itu langsung merespon. Suaranya yang berat dan menggelegar memecah kesunyian langit. Seluruh praktisi bela diri, dengarkan perintahku. Dalam sekejap, puluhan ribu prajurit mayat hidup itu langsung menjawab serempak dengan teriakan yang sukses menggetarkan bumi. Li Zongshen mengangkat senjatanya tinggi-tinggi dan mengaum membelah udara. Penguasa kota Bo ada di depan sana dan dia cuma sendirian. Bunuh dia dan kita bisa membebaskan kota Bo. Mendengar perintah itu, puluhan ribu prajurit mayat hidup bersorak serempak, terus-menerus meneriakan yel-yel kebangkitan palsu mereka. Melihat antusiasme pasukannya yang buta, sudut bibir Li Zongshen perlahan terangkat, membentuk senyuman sinis. Namun, tepat pada saat itu, di atas langit kota Bo yang tertutup kabut tebal, awan-awan seketika berubah warna menjadi ungu. Terlihat sesosok pria bertopeng spiral dengan balutan jubah ungu berdiri melayang di udara, menatap dingin ke arah pasukan aliansi di bawah sana. Seiring dengan jari tangannya yang menunjuk ke bawah, cahaya kosmik ungu langsung menerangi seluruh langit. Sinar-sinar maut itu membombardir barisan prajurit di bawah sana, layaknya serangan udara brutal. Petir kosmik dan gelombang kejut dari ledakan itu sukses mengacaukan formasi aliansi, mencabik-cabik para prajurit hingga hancur. Kepanikan langsung meledak di antara mereka. Apakah orang di langit itu manusia? Kenapa dia menyerang kita? Jangan-jangan dia orang kuat dari negara musuh yang bekerja sama dengan monster. Pasukan darat, cepat mundur. Kita cuma akan jadi abu di hadapannya. Pasukan udara, cepat maju, hadang dia. Namun, teriakan komando itu langsung dibalas dengan laporan bawahan yang kebingungan. Pesawat tempur dan stok rudal kita, entah kenapa semuanya sudah tidak ada. Sang pemberi perintah seketika ngeblank. Itu nggak mungkin, kita kan baru pertama kali turun ke medan perang ini dan belum pernah pakai persenjataan itu sama sekali. Kapan kita menghabiskan semua amunisi militer itu? Sementara kekacauan terjadi, Li Zongshen yang bersembunyi di kerumunan mendongak menatap sosok ungu di langit. Terdengar suara gemeretak gigi layaknya binatang buas dari mulutnya. Benar-benar di luar dugaan, manusia ini ternyata berhasil menyadari rencanaku. Sayang sekali, padahal awalnya aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke dalam barisan umat manusia. Tepat saat dia menggerutu, seberkas cahaya kosmik sebesar bukit kecil menyambar dari langit, bersiap menelan tubuh raksasanya. Melihat ancaman itu, Li Zongshen langsung membentak keras dan melepaskan jurus andalannya. Tinjunya yang sekeras batu granit melesat kilat, menghantam dan menghancurkan sinar kosmik itu jadi percikan api belaka. Tanpa basa-basi, komandan mayat hidup itu menekuk lutut dan melompat jauh ke udara. Tubuh raksasanya melesat ratusan meter dengan lincah, menerjang lurus ke arah si pria bertopeng spiral. Merasa serangannya bakal kena telak, dia tertawa pongah.
Tubuh manusia kuat ini benar-benar luar biasa. Teknologi supranatural yang mereka sebut sebagai jurus bela diri ini juga sangat ajaib. Hahaha. Tapi, tawa sombongnya langsung disambut tembakan sinar ungu yang jauh lebih rapat. Puluhan pilar kosmik melesat dari segala arah, menenggelamkan tubuh besarnya di udara. Hebatnya, pria raksasa itu berhasil menerobos keluar dari pusat ledakan tanpa lecet sedikit pun. Ketahanan fisiknya benar-benar gila. Udara di depannya serasa seperti air kolam. Cukup satu tendangan kaki untuk mendorong tubuhnya melesat maju. Bahkan, jagoan kita di atas sana sempat terkejut melihat seberapa tebal defense lawannya ini. Detik berikutnya, tinju raksasa Li Zongshen menghantam lurus ke arah wajah si pria bertopeng. Diiringi suara ledakan sonik, sosok di depannya hancur berkeping-keping layaknya gelembung sabun. Merasa serangannya telak, dia berteriak kegirangan. "Aku ingin lihat apakah kamu bisa menahan tinjuku ini. Hancurlah!" Li Zongshen tertawa penuh kemenangan melihat lawannya musnah. "Kamu bisa mengenali rencanaku, pasti kamu juga salah satu manusia jenius kan? Bagus sekali. Kamu akan menjadi bonekaku yang selanjutnya. Kamu akan sadar betapa tidak berdayanya dirimu di hadapan kekuatan absolut. Matilah dengan penuh penyesalan." Dia mengalirkan seluruh energi ke tinjunya dan kembali menghantam keras perut lawannya. Tapi, anehnya, tubuh itu lagi-lagi meledak seperti gelembung. Li Zongshen akhirnya sadar kalau dia cuma memukul ilusi dari tadi. Saat tubuhnya mulai jatuh, tiba-tiba sebilah pedang tajam memancarkan cahaya dingin muncul dari udara kosong. Niat membunuh dari tebasan pedang bulan sabit itu menerjang lurus, menebas celah 100 meter di udara, tepat mengarah kepadanya. Itulah bulan sabit pembantaian raksasa, jurus pamungkas dari ilmu golok pembantai milik Yi He. Setelah melepaskan serangan mematikan itu, barulah pria bertopeng Asura itu membatalkan kamuflase optiknya. Diiringi gelombang kejut, dia menukik tajam ke arah tanah. Dengan nada mengejek, Yi He berkata, "Barang palsu tetaplah barang palsu. Ketajaman persepsimu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan praktisi bela diri sejati. Bahkan ilusi optik buatanku saja tidak bisa kamu kenali." Tepat saat itu, Li Zongshen merangkak keluar dari dalam tanah akibat hempasan tebasan tadi. Dia melirik dada bidangnya yang kini robek parah, menyisakan luka mengerikan dengan sisa niat membunuh merah darah yang terus menggerogoti dagingnya. Sambil mengertakkan gigi menahan marah, dia bergumam, "Tubuh manusia milikku ini jauh lebih kuat dari kebanyakan monster tingkat penguasa lainnya, tapi ternyata masih bisa terluka oleh tebasan pedangmu itu. Ini membuktikan kalau kamu juga punya tubuh fisik yang luar biasa. Bagus, tubuhmu itu akan jadi milikku." Monster parasit di dalam tubuh Li Zongshen itu langsung mengerahkan energi bela dirinya ke 3 cincin Vajra di lengannya. Pria raksasa itu berteriak keras hingga tanah pijakannya runtuh, lalu melesat kembali ke langit. Dia berniat menangkis langsung tebasan pedang Yi He dengan cincin bajanya. Melihat kenekatan lawannya, Yi He mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Monster penguasa yang merasuki tubuh manusia, benar-benar pemandangan yang langka. Tanpa ampun, pemuda itu mengayunkan pedangnya. Benturan keras antara mata pedang dan cincin Vajra menghasilkan suara dentingan memekakkan telinga serta percikan api silau. Merasa pertahanannya kokoh, Li Zongshen tersenyum licik. "Kamu tidak akan bisa menghancurkan cincin Vajra milikku ini. Mending cepat serahkan tubuhmu itu padaku." Dengan kekuatan penuh, dia menghempaskan pedang Yi He hingga pemuda itu terpental jauh. Namun, tatapan Yi He malah semakin membeku dan tajam. Menyerahkan tubuh seorang praktisi bela diri sejati kepada monster sepertimu benar-benar sebuah penghinaan. Biar kutunjukkan padamu seperti apa perbedaan kita yang sebenarnya. Pedang panjang di tangan jagoan kita seketika diselimuti aura membunuh hitam kemerahan. Ayunannya membelah udara, menghasilkan suara gema tawa sinis layaknya jeritan arwah penasaran. Tebasan pedangnya mulai mengamuk gila-gilaan, gerakannya makin kilat dan susah ditebak. Ayunan lengannya menyatu jadi bayangan buram, bikin lawan buta arah dari mana serangan selanjutnya datang. Sambil terus mendesak, Yi He melontarkan ejekan pedasnya. "Serangan tangan kananmu lemah.
Pukulan balikmu payah dan refleksmu sangat lambat. Tidak ada satupun gerakanmu yang benar. Dengan kemampuan sampah seperti itu, kamu berani pamer jurus bela diri di depanku. Terus saja bermimpi. Akan kubuat kamu sadar betapa lemah dan tidak bergunanya dirimu. Li Zhongshan mulai panik. Firasat buruk menyelimuti hatinya saat rentetan serangan pemuda di depannya mendadak berubah jadi sangat presisi. Meski sudah mengerahkan seluruh refleks saraf setingkat maha guru ranah transformasi kupu-kupu tahap 7, pertahanannya terus saja bobol. Rasanya seolah-olah setiap pergerakan sekecil apapun sudah terbaca tuntas oleh lawannya. Di sisi lain, di bawah pengaruh persepsi niat membunuh milik Yi, pemandangan dunia berubah drastis menjadi layaknya lukisan sketsa garis. Wujud Li Zhongshan terurai menjadi sekumpulan garis berantakan, dan di pusatnya terlihat segumpal benang merah kusut yang terus bergerak liar. Itulah garis maut milik sang penguasa kota Bo, sekaligus titik koordinat inti tubuh aslinya bernaung. Secanggih apapun monster itu memanipulasi medan magnet kehidupan untuk memalsukan posisinya, esensi aslinya takkan pernah bisa sembunyi dari mata sang pemuda. Merasakan ancaman absolut, Li Zhongshan memberontak keras mencoba menangkis. Sialnya, tekanan kekuatan tak kasat mata sudah mengunci tubuhnya rapat-rapat hingga dia lumpuh total. Pantulan pedang merah darah di pupil matanya perlahan membesar. Inti monster di dalam tubuh inang itu pun bergetar ngeri menyadari tebasan maut ini mengincar nyawanya secara presisi. Tanpa bisa melawan, dia cuma bisa menatap pasrah saat bayangan pedang asura raksasa yang membengkak hingga puluhan meter menebas turun tanpa ampun. Pedang merah gelap itu menghujam dari langit, menancap lurus membelah bumi, dan meledakkan badai pasir yang menutupi pandangan. Meski dipenuhi rasa tidak terima, monster penguasa itu akhirnya tewas mengenaskan di bawah tebasan mutlak sang algojo. Bersamaan dengan tumbangnya sang target, suara notifikasi sistem langsung berbunyi di kepala Yi. Sistem mengkonfirmasi bahwa pencapaian membebaskan wilayah dengan kontribusi di atas 50% telah selesai, memberikannya hak undian cetakan kekuatan dengan jaminan drop rate minimal tingkat A. Tanpa pikir panjang, dia langsung menekan tombol undian. Pusaran air hitam kebanggaannya kembali berputar lambat. Namun, saat melihat cahaya yang memancar dari dalam pusaran itu, pupil matanya seketika mengecil. Keberuntungannya hari ini benar-benar pecah. Dia sukses gacha cetakan monster tingkat S. Diiringi raungan brutal yang menggetarkan jiwa, penampakan bulan merah darah berbentuk bola mata raksasa muncul dari pusat pusaran. Di permukaannya tercetak pola 6 tomoe yang memancarkan aura iblis pekat. Tepat di bawah bola mata itu menjulang sosok pohon raksasa yang bentuknya sangat tidak asing bagi jagoan kita. Panel sistem langsung menampilkan rincian statistiknya. Itu adalah cetakan pohon dewa ekor 10 dengan rating S-. Kemampuan garis keturunannya sanggup menyedot energi alam planet untuk menciptakan 7 jenis elemen dasar. Dilengkapi juga dengan garis keturunan kayu suci yang memberinya akses sel kayu suci untuk mengontrol esensi energi pohon. Lebih gila lagi, ada pasif pohon karma yang bisa membangkitkan garis keturunan pohon tembaga. Cetakan ini tidak punya wujud evolusi lanjutan dan tingkat kecocokan awalnya cuma mentok di angka 1%. Membaca deskripsi gila itu, sang pemuda menarik napas panjang, rakus menyedot udara di sekitarnya layaknya paus raksasa. Wah, gila, ternyata beneran dapat tingkat S. Ini benar-benar undian paling hoki sepanjang hidupku. Dia sangat paham kalau setiap cetakan berlabel S pasti membawa satu set sistem kekuatan supranatural yang super lengkap. Kalau dia berhasil melakukan sinkronisasi cetakan pohon dewa ekor 10 ini sampai 100%, meski damage murninya mungkin masih kalah brutal dari cetakan demo lakutukan bintang, tapi utilitas dan variasi jurusnya jelas menang jauh. Persis seperti cetakan vampir miliknya, ini adalah item top tier yang wajib di-build. Di tengah euforia gacha wanginya, sistem mendadak mengirimkan pop-up notifikasi baru. Sistem mendeteksi adanya 2 cetakan dari sumber genetik serupa dan menawarkan opsi untuk melakukan fusi.
Peringatan sistem menyebutkan bahwa karena pohon dewa ekor 10 adalah cetakan high tier, proses peleburan ini berpotensi memicu mutasi acak pada wujud evolusi final cetakan Demola miliknya. Yihe langsung memutar otak. Hipotesisnya, sistem membaca kesamaan karena pohon dan Demola sama-sama berakar dari genotipe tanaman. Dari penemuan ini, dia baru sadar kalau koleksi cetakan kekuatannya ternyata bisa dikombinasikan berdasarkan ras dan karakteristiknya. Persis banget kayak Vitul Fusion atau evolusi monster di game kartu. Tapi masalahnya, realita tentu jauh lebih kejam dari sekedar game. Menggabungkan dua cetakan God tier yang punya potensi unlimited dengan persentase hasil gacha buta adalah pertarungan yang sangat berisiko. Kalau fusi ini sukses, keduanya akan melebur jadi satu entitas baru yang super overpowered plus memangkas drastis biaya resource untuk leveling. Sebaliknya, kalau ampas, meski keduanya tidak mungkin hancur total jadi abu karena base stat-nya sudah tinggi, setidaknya nggak bakal turun kasta jadi cetakan raksasa tier sampah. Tapi growth rate dan potensi masa depan hasil fusionnya dipastikan bakal nyungsep parah. Saat dia lagi galau menimbang risk-reward, sistem kembali melempar pelampung penyelamat. Panel mendeteksi ketersediaan material fusion tingkat tinggi di inventorinya, yaitu gen emas. Item langka ini diklaim punya efek katalis untuk mengoptimalkan genetik sekaligus mendongkrak sukses rate fusi ke arah mutasi positif secara signifikan. Melihat plot kebetulan yang terlalu mulus ini, mata sang pemuda refleks menyipit penuh selidik. Ini kebetulan yang terlalu pas. Kenapa rasanya gen emas yang secara tidak sengaja jatuh ke tanganku ini memang sudah dipersiapkan sejak awal untuk momen fusi ini? Rasanya kayak ada tangan tak kasat mata dari sang autor yang sengaja ngasih cheat code jalan pintas buatnya. Tapi ya sudahlah, gengsi nomor 2, tawaran buff gratis begini pantang buat ditolak. Toh kalau dia beneran mau duel maut lawan dewa bela diri Fu Hongsheng di masa depan, kekuatannya sekarang jelas masih jauh dari kata cukup. Dengan tekad bulat, pemuda itu menekan tombol persetujuan fusion. Dalam sekejap, gen emas di tubuhnya menguap menghilang. Panel sistem langsung tancap gas memulai proses asimilasi. Cetakan dasar Demola era gila disuntik paksa dengan gen tanaman super pohon dewa ekor 10. Rate keberhasilan mutasi menuju wujud Demola kutukan bintang meroket seketika, menyentuh angka absolut 100%. Namun karena kapasitas Demola tidak sanggup menelan gen pohon dewa secara utuh, sistem mulai memicu mutasi lanjutan di luar kendali. Di momen krisis itulah, efek gen emas masuk menstabilkan proses dan mengarahkan evolusi ke jalur yang paling optimal. Puluhan detik berlalu, pertunjukan cahaya pun usai. Di dunia nyata, tubuh kekar Li Zhongshan perlahan menyusut dan mengering layaknya mumi. Tapi anehnya, di detik-detik sakaratul mautnya, kabut di mata pria itu menghilang, mengembalikan kesadaran aslinya. Dengan sisa napas yang tersengal, dia bertanya lirih, "Apakah kamu yang membunuhnya?" Melihat pahlawan malang itu mendapatkan kembali kewarasannya di ujung tanduk, jagoan kita menjawab dengan suara berat dan seraknya. "Benar." Li Zhongshan buru-buru menyambung pertanyaannya dengan cemas. "Lalu bagaimana nasib pasukan aliansi Kota Boh?" Yihe terdiam sejenak, berat hati menyampaikan kebenaran, sebelum akhirnya menjawab pelan. "Sebentar lagi mereka semua akan musnah." Mendengar vonis pahit itu, sorot mata Li Zhongshan meredup pasrah, menatap si pemuda di depannya. "Baguslah, setidaknya tolong jangan biarkan mayat kami dihinakan oleh monster itu." Tepat saat itu, sang pemuda mengangkat ujung pedangnya. Di sana, tertancap bangkai parasit merah seukuran ular kecil yang sudah tak bernyala. Sambil menatap parasit itu, dia menimpali ucapan pria tersebut. Monster tipe parasit seperti ini seharusnya tidak cukup kuat untuk bisa mengalahkan kalian semua di medan pertempuran terbuka. Siapa yang sebenarnya membantai pasukan aliansi Kota Boh? Mendengar pertanyaan itu, tatapan Li Zhongshan berubah drastis menjadi sangat tegang dan serius. Dengan menguras sisa tenaga terakhirnya sebelum menjemput ajal, dia menitipkan sebuah peringatan mematikan. "Kamu harus sangat berhati-hati. Monster tingkat penguasa itu menyebut dirinya sebagai salah satu utusan sang kaisar. Kekuatannya bahkan jauh melampaui Mahaguru ranah transformasi kupu-kupu tahap 7. Dia sedang menuju ke ibu kota Huadu." Mendengar peringatan krusial dari Li Zhongshan tadi, pupil mata jagoan kita langsung mengecil ngeri.
Dia seketika menyadari situasi yang sangat fatal. Negara Dasya punya total 36 mahaguru, dan biasanya ada 20 orang yang selalu berjaga di ibu kota Huadu. Sialnya, gara-gara operasi besaran ini, hampir semua petarung elit dikirim ke garis depan. Pihak Longche juga membagi sisa pasukan kuat untuk menjaga perbatasan dari ancaman negara luar. Ditambah lagi, 3 mahaguru agung pelindung negara sedang menghilang tanpa jejak. Kesimpulannya cuma satu, ibu kota Huadu saat ini benar-benar kosong melompong tanpa pertahanan berarti. Sementara itu, di ibu kota Huadu, tepatnya di pangkalan bawah air milik Longque yang menjaga retakan alam rahasia Sungai Sembilan Naga. Tempat yang dulunya berbahaya ini sekarang berstatus aman karena jumlah monster menyusut drastis dalam 5 tahun terakhir. Pasukan penjaga di sana malah asyik mengadakan pesta barbeque. Saat rekan-rekan mereka bertarung nyawa di medan perang berdarah, mereka malah asyik minum-minum santai sambil tetap menerima bayaran mahal. Namun, kedamaian palsu itu tidak berlangsung lama. Sekitar 1 kilometer dari sana, pepohonan hutan mendadak layu dan membusuk dengan kecepatan gila. Sebuah kaki raksasa berwarna abu-abu gelap menginjak tanah, meninggalkan jejak garis kebusukan panjang yang membelah hamparan hutan hijau. Sosok mengerikan itu ternyata raksasa berkepala 3. Kepala kirinya yang berwajah licik menjulurkan lidah panjang layaknya ular untuk menjilat bola matanya sendiri, lalu terkekeh jahat. Kakak pertama, pasukan manusia di depan sana sedang asyik berpesta. Mereka sama sekali tidak sadar kalau sebentar lagi mereka akan mati. Merespon ucapan itu, kepala bagian kanan yang berwajah beringas langsung mengaum marah dengan kobaran api di matanya. Bunuh, serbu ke sana dan hancurkan mereka semua, biar umat manusia ini merasakan keagungan Sang Kaisar. Di tengah antusiasme membunuh itu, kepala bagian tengah yang sedari tadi menutup mata layaknya patung dewa, akhirnya bersuara. Sosok mengerikan ini sebenarnya adalah Asura berkepala 3. Entitas mitologi dengan otot sekeras baja yang membentuk ukiran wajah iblis di punggungnya. Dengan raut wajah setenang gunung, sang kepala utama memberikan perintah mutlak. Kali ini, sang kaisar mengutus kita untuk turun membantai orang-orang kuat. Tujuan utama kita adalah memusnahkan kekuatan tempur umat manusia. Manusia terkuat yang bernama Fu Hongsheng itu telah memberikan sebuah daftar kepada kita. Daftar itu berisi lokasi akurat keberadaan para petarung kuat umat manusia. Karena tujuan kita adalah pembantaian, maka kita harus mengutamakan efisiensi. Jangan buang-buang waktu mengurusi manusia rendahan di depan sana. Mendengar teguran keras itu, kedua kepala di samping langsung menunduk patuh tanpa berani membantah sedikit pun. Makhluk mengerikan itu kemudian mengambil ancang-ancang dan berbicara dengan nada berat. Ayo berangkat. Kita buat planet ini tunduk di bawah genggaman Sang Kaisar dan musnahkan kekuatan para petarung manusia hingga ke akar-akarnya. Hanya dengan satu langkah raksasa, sosok Asura itu menghilang dan langsung berdiri tepat di depan portal retakan. Tragisnya, pasukan manusia yang asyik pesta tadi seketika hancur lebur menjadi lautan darah dan potongan daging. Mereka tewas murni cuma karena terkena tekanan angin dari kecepatan langkah tersebut. Melihat sisa-sisa korban di belakangnya, sang Asura mendengus meremehkan. Bahkan tanpa perlu diserang pun, manusia-manusia rendahan ini sama sekali tidak sanggup menahan tekanan angin yang dihasilkan dari kecepatan langkah kita. Benar-benar makhluk yang menyedihkan. Tanpa buang waktu, monster itu melangkah masuk ke portal. Tapi, ruang dimensi langsung memberikan reaksi penolakan ekstrim. Percikan petir meledak-ledak, mengikis habis daging baja di kakinya, hingga menyisakan tulang hitam legam. Merasakan sakit itu, kepala bagian kiri langsung menggerutu kesal. Sudah kuduga, individu yang terlalu kuat akan menerima penolakan dimensi yang sangat besar dari retakan ini. Kalau bukan karena batasan menyebalkan ini, Sang Kaisar pasti sudah sejak lama meratakan dunia di seberang sana. Pada akhirnya, kita tetap harus mengandalkan benda peninggalan iblis bintang itu. Benar-benar menjijikkan.
Selesai mengeluh, Asura itu mengeluarkan sebuah kubus gelembung, benda aneh berupa gumpalan daging warna-warni yang menjijikkan, tapi memancarkan cahaya indah. Begitu ditancapkan ke portal, kubus daging itu membengkak brutal dan menyumbat total retakan. Sambil memulihkan daging kakinya dengan pusaran partikel hitam, makhluk itu menggunakan lengan tulangnya untuk mencengkram bubur daging tersebut dan menarik celah portal hingga terbuka lebar. Air sungai langsung tumpah deras membanjiri ruang dimensi. Sambil menatap celah yang baru saja dijebolnya, sang Asura bergumam pelan. Apakah dunia di seberang sana yang bernama planet biru itu? Di waktu yang sama, kepanikan luar biasa melanda markas besar Longke. AI pertahanan mereka, NUA, menyebarkan sinyal peringatan darurat tingkat khusus ke seluruh negeri. Perintahnya sangat mutlak. Semua petarung tingkat Mahaguru wajib pulang ke ibu kota sekarang juga. Situasi yang sangat genting ini memaksa para pemimpin dari 9 keluarga besar untuk menggelar rapat dadakan dengan formasi super lengkap untuk pertama kalinya dalam 100 tahun terakhir. Kepala keluarga Zhou langsung membuka suara dengan wajah pucat pasi dan nada panik. Apakah Fu Hongsheng masih belum keluar dari pelatihannya? Ibu kota sedang menghadapi krisis besar saat ini. Kita tidak bisa membiarkannya terus berlatih tertutup. Lalu di mana Xi Jingwen dan Qinglong? Kemana mereka pergi? Kenapa mereka tidak bisa dihubungi? Menanggapi kepanikan itu, kepala keluarga Sima menyilangkan tangan dan menjawab dengan nada berat yang suram. Xi Jingwen dan Qinglong hilang kontak. Alasannya tidak diketahui. Sedangkan untuk Fu Hongsheng, aku sudah mengirim orang untuk mencarinya, tapi tidak ada tanggapan sama sekali dari pihaknya. Mendengar laporan buruk tersebut, dahi kepala keluarga Ying berkerut sangat tajam menahan emosi. Fu Hongsheng sama sekali tidak memberikan tanggapan. Situasi seperti ini hanya berarti dua hal. Entah Fu Hongsheng sedang berada di tahap krusial dalam kultivasinya dan tidak bisa diganggu, atau dia memang sengaja melakukannya. Mendengar peringatan ancaman itu, kepala keluarga Zhao langsung menggebrak meja. Wajahnya memerah menahan amarah yang melegak. Sialan, Fu Hongsheng itu cuma seorang praktisi bela diri rendahan. Jangan-jangan dia punya niat terselubung untuk merebut kekuasaan pusat negara Daxia. Apa dia ingin melihat 9 keluarga besar kita di ibu kota ini hancur? Sudah kubilang sejak dulu, kita harus menekan para praktisi bela diri itu, baik dari segi fasilitas maupun reputasi. Kalau tidak, mereka pasti akan menuntut lebih banyak kekuasaan. Melihat situasi makin memanas dan melenceng, kepala keluarga Zhou buru-buru menyela perdebatan egois itu. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Apa kalian mau membiarkan 9 keluarga besar kita menghadapi bencana yang disebutkan NUA itu sendirian? Bukankah itu berarti kita masuk ke dalam perangkap Fu Hongsheng? Orang-orang kuat yang telah dibina oleh keluarga kita dengan menghabiskan sumber daya super besar itu, tujuannya adalah untuk menekan para praktisi bela diri di dalam negeri. Mereka adalah aset paling berharga milik kita. Kalau kita mengorbankan mereka semua sekarang, sekalipun kita memenangkan pertempuran ini, 9 keluarga kita juga akan ikut hancur lebur. Di tengah kepanikan dan keegoisan elit itu, salah satu kepala keluarga tiba-tiba melontarkan usul licik dengan suara berat. Bagaimana kalau kita mundur secara taktis untuk sementara waktu? Kita tunggu sampai para petarung kuat dari seluruh negeri kembali ke ibu kota, baru setelah itu kita ambil keputusan. Usulan pengecut itu seketika membuat seluruh ruang rapat hening mencekam. Semua elit di sana sangat paham makna tersiratnya, membiarkan rakyat sipil jadi tameng hidup, tapi tidak ada satupun yang punya nyali atau moral untuk menolaknya secara terang-terangan. Sementara para elit sibuk menyelamatkan diri, bencana sungguhan telah meletus di lapangan. Di bagian tengah Sungai Sembilan Naga, sebuah tirai air raksasa setinggi puluhan meter tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa, seolah ada ranjau laut raksasa yang meledak dari dasar. Melihat fenomena mengerikan itu, seorang pejalan kaki di pinggir sungai langsung berseru panik. Ledakan apa itu? Apa itu dari retakan alam rahasia? Coba kalian lihat, air sungainya berubah jadi hitam. Semua ikan di sungai mati dan mengambang.
Namun, belum sempat pria malang itu lari, sesosok raksasa abu-abu kehitaman menukik turun dari langit dan mendarat tepat di hadapannya. Dalam hitungan detik, gelombang udara pekat pembawa kematian dan kebusukan menyapu radius 100 meter bak badai maut. Semua pejalan kaki yang terkena sapuan gelombang itu seketika meleleh hancur dan menjadi abu berterbangan tanpa sempat menjerit. Menikmati pembantaian instan itu, kepala kiri Asura tersenyum mengejek nan sadis. Benar-benar makhluk yang rapuh. Biarlah debu kembali menjadi debu, dan tanah kembali menjadi tanah. Di saat yang sama, markas besar organisasi Longki Ibu Kota Dasha berubah menjadi rumah kaca kepanikan. Alarm peringatan merah terang berkedip liar di layar utama. Layar monitor di sebelahnya langsung menampilkan rekaman CCTV dari area hancur tersebut. Terlihat dari jarak 100 meter, Asura berkepala 3 itu sedang santai meregangkan ototnya. Namun detik berikutnya, kepala kanan sang monster mendadak menoleh tajam, menatap lurus menembus lensa kamera seolah tahu dirinya sedang diawasi. Cahaya merah maut menyala terang di pupilnya dan seketika itu juga seluruh layar monitor meledak menjadi statis hitam. Menyaksikan kengerian itu, Kepala Biro Longke Dasha Wang Ziting refleks mengepalkan tinjunya hingga buku jarinya memutih. Monster tingkat penguasa, dan dia muncul tepat di tengah-tengah area perkotaan. Sialan, agen-agen andalan dari pasukan pertama masih berjaga di perbatasan. Kepala Departemen Qinglong dan Kepala Sekolah Shi Jingwen saat ini juga sedang tidak ada di ibu kota. Kita harus mengulur waktu. Setidaknya kita harus bertahan sampai Mahaguru Pelindung Negara keluar dari pelatihan tertutupnya. Segera beritahu seluruh agen Longke yang ada di ibu kota, perintahkan mereka semua untuk segera bergerak menahan monster itu. Perintah darurat itu langsung dieksekusi. Tak lama, di luar batas wilayah Sungai Sembilan Naga, 4 sosok praktisi bela diri telah berdiri gagah menghadang laju sang Asura. Mereka adalah Li Tingxiang, Kepala Perguruan Matahari Terbit, Ling Hong, Kepala Perguruan Pelangi Emas, Wu Makun, Kepala Perguruan Gambar Merah, dan Zhu Shunrong, Kepala Perguruan Bakat Emas. Melihat barisan penghadang itu, kepala kiri dan kanan Asura tertawa meremehkan bak melihat sekumpulan badut. Kakak pertama, coba kamu lihat, semut-semut ini sedang mencoba pamer kekuatan di depan kita. Lemah sekali. Bunuh mereka semua. Namun, kepala utama di tengah yang matanya terus terpejam itu merespons dengan nada datar tanpa emosi. Manusia, cepatlah pergi dari sini. Target perburuan kami adalah orang-orang kuat. Kalian tidak hanya lemah, tapi potensi kalian juga sudah habis. Tidak ada ruang lagi untuk berkembang. Dengan kata lain, sekalipun kalian selamat, kalian tidak akan memberikan pengaruh apapun pada rencana besar Sang Kaisar. Jadi, cepatlah melarikan diri. Mendapat hinaan absolut seperti itu, keempat guru besar tersebut menolak mundur dan membalasnya dengan senyuman sinis penuh harga diri. Para ahli dari Long Kue akan tiba di sini dalam waktu 3 menit lagi. Supaya monster sepertimu ini tidak berlari liar dan melukai penduduk ibu kota selama waktu itu, kami, 4 kepala perguruan bela diri ibu kota Huadu, harus menahanmu di sini. Selesai mengikrarkan sumpah mati, keempatnya serempak meledakkan asap energi darah pamungkas mereka. Badai topan energi berputar melindungi tubuh, membentuk perisai aura yang menahan hawa pematian absolut milik Asura agar tak menelan mereka. Melihat tekad bunuh diri itu, raut wajah Asura akhirnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Oh, begitu. Kalau begitu, kami akan menghormati pilihan kalian. Hanya dengan 1 langkah seringan bulu, monster raksasa itu berteleportasi dan sudah berdiri tepat di punggung keempat petarung tersebut. Tanpa ada yang sempat berkedip, 3 kepala perguruan di samping Ling Hong meledak berurutan dari kiri ke kanan, berubah menjadi hujan kabut darah segar. Dengan sisa darah korbannya yang masih berjatuhan, kepala tengah Asura itu berbicara perlahan memecah kesunyian mematikan. Kalian memang punya keberanian, tapi kalau keberanian itu tidak diimbangi dengan kekuatan yang setara, maka akhirnya hanyalah sebuah tragedi. Ling Hong yang tersisa sendirian berdiri mematung. Pikirannya kosong.
Dia sama sekali tidak menduga pertahanan gabungan mereka akan hancur lebur hanya dalam 1 detik pertemuan. Melihat pusat kota mulai terbakar, militer dahsyat tak tinggal diam. Long Kwe langsung memobilisasi armada meriam anti pesawat dan skuadron bomber kelas berat. Tembakan artileri diluncurkan membombardir posisi Asura. Sayangnya, begitu peluru-peluru raksasa itu menembus domain kebusukan Asura, seluruh lapisan baja amunisi itu seketika berkarat, lapuk, dan meledak prematur di udara bak kembang api murahan. Melihat kegagalan fatal itu, markas komando segera meneriakkan perubahan taktik di jalur komunikasi. Senjata jarak jauh tidak bisa menembus medan pertahanan target. Senjata api murni terbukti tidak berguna. Hanya benturan energi bela diri tingkat tinggi yang bisa menembus hawa kematian itu. Pasukan kedua dan ketiga Long Kwe serbu langsung dari garis depan. Pasukan keempat dan kelima berikan tembakan perlindungan dan pancing pergerakannya. Melihat puluhan petarung elit manusia kini mengepungnya dari segala penjuru langit dan darat, kerutan di dahi kepala tengah Asura itu akhirnya sedikit mengendur, seolah menemukan hiburan kecil. Akhirnya ada 1 atau 2 manusia kuat yang pantas untuk kuburu. Setidaknya aku bisa membunuh dengan sedikit lebih puas. Mengabaikan kesombongan monster itu, kepala departemen kedua dan ketiga Long Kwe langsung membakar domain bela diri mereka secara maksimal. Keduanya menjalma menjadi 2 komet energi mematikan yang menerjang lurus menusuk sang Asura dari sisi sayap. Sisa agen elit lainnya bergerak taktis merapatkan formasi kepungan. Detik berikutnya, ledakan benturan aura yang supermasif mengguncang area, meratakan beberapa blok jalanan di sekitarnya menjadi puing-puing. 10 menit berlalu bak neraka. Di ruang komando, seorang staf teknisi berwajah pucat pasi mengumpulkan sisa keberaniannya untuk membacakan laporan kehancuran dengan suara gemetar. Kepala departemen kedua dan ketiga telah gugur dengan gagah berani dalam pertempuran. 50 agen elit Long Kwe tewas dan luka berat. Departemen keempat dan kelima terpaksa mundur secara taktis, tapi kepala departemen keempat telah gugur. Kepala departemen kelima juga telah gugur. Bala bantuan dari Ketua Serikat Angin Biru, Lautan Awan, dan Gunung Lai sudah tiba di lokasi, tapi garis depan kita hancur total. Asura itu terus membantai dan bergerak maju menuju pusat jantung ibu kota. Mendengar rentetan laporan kehancuran itu, kedua kaki Wang Ziting seketika lemas tak bertulang. Tubuhnya ambruk terduduk di kursi kebesarannya. Bagaimana mungkin sampai detik ini saja kita sudah kehilangan 4 mahaguru ranah pemecah kepompong tahap 7. Gumamnya dengan tatapan kosong tak percaya. Namun, waktu terus berpacu dengan kematian. Tidak ada ruang untuk ragu sedetik pun. Wang Ziting memaksa dirinya bangkit, mengepalkan tangan kuat-kuat hingga buku jarinya memutih, lalu membentak petugas komunikasi. Apakah kamu sudah bisa menghubungi Tuan Fu Hongsheng, kepala departemen Qinglong, atau kepala sekolah Shi? Lalu bagaimana dengan elit 9 keluarga besar ibu kota? Kenapa sampai sekarang mereka cuma mengirim ahli bela diri agung dan krocok-krocok untuk jadi umpan Asura itu? Kemana perginya para mahaguru dari 9 keluarga yang katanya menjaga ibu kota? Apa mereka semua sudah mati? Kenapa sampai detik ini 9 keluarga pengecut itu sama sekali belum menghubungi Long Kwe? Napasnya memburu menahan amarah. Wang Ziting menatap layar raksasa yang baru saja menayangkan momen tragis gugurnya 3 ketua serikat bela diri. Ibu kota Huadu yang dulu selalu gemerlap dan arogan, kini rata dengan tanah, disapu gelombang kejut pertarungan tingkat tinggi. Kobaran api dan pilar asap mesiu menjulang menutupi langit. Dengan tekad bulat dan suara sedingin es, sang komandan memberikan perintah terakhirnya. Keluarkan kekuatan tempur tingkat khusus. Lepaskan tahanan buas itu semua. Ibu kota Huadu sedang di ujung tanduk kiamat. Persetanan dengan prosedur atau surat izin sialan itu. Lepaskan mereka sekarang juga. Kalau terjadi apa-apa, aku yang akan pasang badan menanggung semua akibatnya. Sementara kepanikan melanda markas, sang Asura pembawa maut terus melenggang santai membelah jantung kota setelah menghabisi rentetan ketua serikat. Seorang praktisi bela diri nekat mencoba menghadangnya dengan serangan bunuh diri.
Namun, hanya butuh satu benturan aura untuk menciptakan gelombang kejut yang menyapu bersih jalanan. Mayat tanpa kepala yang tulangnya sudah keropos dimakan hawa kematian terhempas ke aspal, lalu luruh menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Mengabaikan debu mayat di dekat kakinya, Asura itu menendang hidran jalanan hingga meledak. Dia menggunakan semburan air mancur darurat itu untuk mencuci santai darah segar yang melumuri tangannya. Tepat di momen absurd itu, sebuah tawa dingin dan serak mendadak memecah kesunyian puing-puing kota. Ternyata monster juga suka kebersihan ya. Dari balik reruntuhan, muncullah sesosok pria aneh berlumuran darah yang sekujur tubuhnya dililit perban usang. Sambil memutar-mutar pedang lengkung di tangannya, pria itu menatap sang Asura dengan sepasang pupil mata vertikal yang licik layaknya ular berbisa. Jadi, kami sengaja dilepaskan dari kandang cuma buat ngurusin monster ini? Gila, benar-benar di luar Nurul. Ibu kota Huadu yang sombong ini bisa hancur berantakan begini. Pemandangan ini benar-benar luar biasa. Tapi sayang sekali, kamu tetap harus mati hari ini, kawan. Mendengar ejekan tengil itu, kepala kiri dan kanan Asura langsung membalas dengan tawa sinis meremehkan. Kakak pertama, sepertinya kita sedang diremehkan hama ini. Ini benar-benar membuatku marah. Bunuh dia. Namun kepala utama di tengah sama sekali tidak terpancang. Seolah mendapat komando tak kasat mata, dua kepala di samping langsung memejamkan mata merah darah mereka. Kini hanya sepasang mata kosong dan tajam dari kepala tengah yang mengunci mati pergerakan tiga petarung tingkat khusus di depannya. Tanpa peringatan, otot punggung Asura itu robek, memunculkan beberapa lengan tambahan yang mencuat keluar. Dalam hitungan detik, monster itu berevolusi ke wujud tempur sempurnanya. Asura 3 kepala dan 6 lengan. 2 tangannya merapat di depan dada membentuk posisi doa, sementara 4 tangan lainnya merangkai berbagai segel mudra Buddha dengan kecepatan kilat. Domain aktif, langit hitam agung. Menyaksikan fenomena gila itu, para praktisi bela diri elit di sana seketika melongo syok. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin seekor monster rendahan bisa menguasai domain bela diri? Terlambat untuk takjub, apalagi untuk kabur. 3 petarung tingkat khusus itu sama sekali tidak punya waktu bereaksi sebelum sebuah bola hitam pekat meledak dari tubuh Asura dan menelan mereka hidup-hidup. Kurang dari semenit kemudian, bola domain langit hitam agung itu pecah berkeping-keping. Sang Asura masih berdiri anteng di posisi mudra yang sama. Namun, 3 petarung elit yang tadinya koar-koar, kini telah lenyap tanpa sisa. Raga dan jiwanya dihapus bersih tanpa meninggalkan setitik pun jejak pertarungan. Rasanya seolah-olah bola kegelapan itu langsung menelan dan membuang eksistensi mereka ke dimensi kehampaan. Melihat hasil mutlak itu, 2 kepala samping Asura langsung mencibir puas. Jadi, ini doang yang namanya kekuatan tempur tingkat khusus? Lemah sekali. Apakah semua lalat pengganggu ini sudah dibereskan? Manusia itu benar-benar makhluk yang rapuh. Kuharap orang kuat di atas langit sana yang dari tadi ditunggu-tunggu oleh kakak pertama bisa memberikan sedikit hiburan untuk kita. Mengabaikan ocehan saudaranya, kepala tengah Asura itu mulai memancarkan aura tidak sabar. Insting tempurnya meronta ingin segera melawan mangsa utama. Dia memusatkan seluruh tenaga raksaksanya ke kedua kaki, sedikit merendahkan kuda-kuda, lalu melesat melompat tinggi ke angkasa. Daya tolak dari kakinya begitu brutal, hingga membuat seluruh lempeng daratan ibu kota Hua ikut bergetar hebat. Di koordinat langit yang dituju, sistem pertahanan kota Akademi Melayang Universitas Hua langsung menjerit histeris mendeteksi anomali energi kolosal yang melesat mendekat. Medan magnet perisai pelindung utama langsung di-overclock ke tingkat maksimal. Namun naas, di hadapan Asura yang baru saja mengunyah barisan maha guru layaknya kerupuk ini, perisai canggih itu tidak ubahnya seperti tisu basah.
Tanpa perlu repot-repot mengeluarkan jurus, Asura itu cuma perlu menabrakkan kepalanya yang sekeras berlian untuk menghancurkan perisai magnetik dan menjebol masuk ke teritori Universitas Hua. Sistem keamanan otomatis kampus yang memang dirancang sebagai benteng terbang militer langsung merespon ancaman. Ribuan laras meriam anti pesawat dan peluncur rudal pintar seketika memuntahkan hujan api mematikan. Daya tembak brutal ini secara teori sudah lebih dari cukup untuk memenangkan perang skala negara. Namun, menyambut hujan proyektil maut yang menggelapkan langit itu, dua kepala samping Asura cuma membalas dengan tawa meremehkan. Manusia bodoh, apakah kalian masih belum paham juga? Mainan kembang api kalian ini sama sekali tidak akan bisa melukai kami. Bersamaan dengan ejekan itu, kedua mata dari dua kepala tersebut menembakkan laser merah darah super pekat. Sinar laser mematikan itu menyapu angkasa, layaknya sapu raksasa, meledakkan seluruh rudal dan peluru tajam di udara sebelum sempat menyentuh target. Tapi, di tengah pesta kembang api itu, dahi kepala tengah Asura tiba-tiba berkerut tajam. Aura dari manusia kuat itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Apakah tikus itu melarikan diri? Gumamnya curiga. Namun, di saat sang penguasa monster itu lengah karena kebingungan, sebilah pisau pendek pembawa maut entah sejak kapan sudah mengayun membelah angin tepat di lehernya. Diiringi kilatan perak menyilaukan, darah hitam pekat langsung muncrat ke angkasa. Tebasan mematikan dari Gongke sukses membelah separuh leher kokoh monster itu hingga nyaris memotong tulang belakangnya. Merespon krisis fatal itu, keenam lengan Asura bergerak refleks menepukkan telapak tangan secara serempak. Seketika, badai energi kematian berwarna abu-abu pekat meledak liar dari pusat tubuhnya. Menyadari bahaya dari hawa busuk itu, Gongke tidak memaksakan serangan lanjutan dan langsung melompat mundur sejauh mungkin. Sementara darah masih mengucur dari leher utama, lidah panjang kepala kiri Asura justru menjulur liar, meneteskan liur kegirangan. Tebasan nyaris mati barusan sukses membangunkan insting masokisnya. Kakak pertama, aku punya firasat luar biasa. Kalau kepala utama kita benar-benar terpotong habis, meskipun inti iblis kita masih utuh, kita mungkin bakal benar-benar mati. Serunya kegirangan layaknya psikopat. Sebaliknya, kepala kanan justru mengamuk murka. Kobaran api iblis merah menyala menyembur keluar dari 7 lubang di wajahnya akibat rasa sakit dan terhina. Ternyata kecoa sepertimu bisa melukai kami, benar-benar membuatku marah. Saat amarah itu meledak, pusaran naga partikel abu-abu kembali merajut paksa leher Asura yang terbelah, meregenerasi luka tebasan mematikan itu dalam hitungan detik. Bersamaan dengan itu, suara berat kepala tengah Asura bergema merendahkan. Bisa-bisanya kamu memberikan tebasan dengan tingkat kemurnian niat membunuh setinggi ini tanpa riak energi sedikit pun. Manusia kuat, sejauh ini kamulah eksistensi dengan nilai buruan paling tinggi. Mendengar pujian dari calon mayat di depannya, Gongke yang tampil elegan dalam balutan bodysuit taktis hitam pekat hanya mengibaskan rambut peraknya dengan santai. Sudut bibirnya terangkat angkuh, memamerkan taring tajam vampirnya. Oh iya, kalau begitu haruskah aku bersikap sedikit lebih bangga dan angkuh? Niat membunuh. Tepat saat Ashura membalas tatapan sepasang mata rubi berdarah milik Gongke, frekuensi suara di dunia sekitarnya seketika mati total. Realitas visual di sekeliling mereka langsung terdistorsi, tersapu oleh filter warna merah darah yang mengerikan. Ashura mencoba mengangkat kakinya yang tiba-tiba terasa berat. Terlihat genangan darah kental dan lengket menahan pijakannya di tanah. Menganalisa perubahan instan itu, Ashura perlahan membuka suara. Kamu langsung mengaktifkan domain utamamu ya, tapi anehnya struktur bangunan di sekeliling kita tidak menghilang sedikit pun. Sepertinya kamu cuma memanipulasi dan menimpa realitas sekitar dengan aturan domain ini, bukan menggunakan energi murni untuk menciptakan ruang dimensi tempur yang terpisah. Biar kulihat seberapa merepotkan efek mainanmu ini. Menanggapi analisis sok tahu monster itu, Gongke hanya tersenyum tipis meremehkan.
Dibandingkan dengan aura korosimu yang kotor, bau, dan menjijikan itu, seni membunuh milikku ini jelas jauh lebih elegan dan berkelas. Begitu kesombongan itu terucap, Ashura langsung menghentakkan kakinya keras-keras, menggetarkan genangan darah di sekitarnya hingga hancur berhamburan. Dalam kedipan mata, monster itu sudah berteleportasi tepat di belakang punggung Gongke. Keenam lengan kekarnya terangkat tinggi dan mengepal serempak. Tanpa ampun, dia melepaskan jurus bela diri elemen bumi, palu guncangan matahari terbenam. Bayangan tinju raksasa pembawa maut itu menciptakan kontras visual yang mengerikan saat bersanding dengan figur mungil Gongke. Hantaman brutal ini mementalkan sisa genangan darah di aspal ke udara, mengubahnya menjadi badai rintik darah merah pekat. Dampak serangannya begitu gila hingga membuat fondasi kota akademi melayang Universitas Hua bergetar hebat dan miring ke satu sisi, seolah nyaris jatuh dari langit. Namun, saat debu mulai mereda, Ashura menoleh dengan cepat dan kaget mendapati siluet manusia yang baru saja dihancurkannya ternyata sedang berdiri santai tak jauh darinya. Monster itu mendengus heran, memikirkan apakah itu trik pertukaran posisi atau sekedar ilusi tingkat tinggi. Belum sempat otaknya memproses kejadian itu, jari lentik Gongke sudah menunjuk anggun ke depan. Dengan tenang, sang vampir mengaktifkan jurus pohon genetik, hukuman mati sayatan darah. Kabut tetesan darah yang baru saja dihempaskan Ashura ke udara, kini berhenti melayang dan berbalik mengelilinginya. Kepala kiri Ashura yang licik langsung merasakan firasat maut. Rintik darah ini bukanlah cairan biasa. Di antara setiap 2 tetes darah, terbentang sehelai benang energi darah setajam silet. Puluhan ribu tetesan itu saling terhubung cepat, menganyam jaring maut 3 dimensi yang sangat rapat, hingga seekor nyamuk pun takkan bisa lolos. Dalam hitungan detik, jaring darah absolut itu telah mengurung Ashura sepenuhnya. Melihat mangsanya masuk perangkap, Gongke tersenyum nakal memperlihatkan taringnya. Sekarang, eksekusi tebasan dimulai. Seketika, puluhan ribu tebasan benang darah tak kasat mata menyayat brutal sekujur tubuh Ashura dari segala arah. Rapatnya tebasan energi spiritual itu bahkan sampai menyobek molekul udara, menciptakan zona hampa udara sesaat di dalam jaring tersebut. Menerima badai sayatan itu, Ashura benar-benar dibuat tercengang. Insting monsternya menjerit panik menyadari lawannya sanggup memuntahkan tebasan sebanyak ini cuma dalam satu tarikan napas. Logikanya, tubuh besi abu-abunya memang kebal serangan mahaguru biasa dan gampang saja menahan 1 atau 2 bacokan. Tapi menahan puluhan ribu tebasan yang terus-menerus mengiris titik yang sama dalam hitungan detik adalah cerita berbeda. Meski punya partikel hitam untuk healing, kecepatan regenerasinya jelas kalah telak melawan rentetan sayatan konstan ini. Meski terdesak, ego Ashura malah semakin terbakar. Hahaha, kamu memang pantas untuk dilawan. Tapi kalau cuma begini saja, ini masih kurang seru. Sambil berkuar sombong, Ashura mencoba melangkah maju untuk membalas dendam. Namun anehnya, kakinya terasa seperti ditimpa beban jutaan ton, sama sekali tak bisa diangkat sedikit pun. Saat monster itu menunduk kebingungan, dia terbelalak melihat sebuah tangan mayat pucat sedang mencengkram erat pergelangan kakinya dari dalam aspal. Dan lebih ngerinya lagi, di bawah mayat itu terbentang gunung mayat tak berujung yang terus menarik kakinya ke bawah tanah. Beban karmik dari tumpukan mayat inilah yang memaku langkahnya dengan mutlak. Merasakan aura dosa pembunuhan yang begitu pekat dan berat ini, Ashura diam-diam merasa merinding sekaligus takjub. Sebagai sesama pembantai, dia tidak bisa menahan pujian tulusnya. Dosa pembunuhanmu manusia ini benar-benar tidak masuk akal. Dengan bakat membunuh seperti ini, kalau bukan karena trauma mental yang menahanmu untuk naik ke tingkat selanjutnya, kamu pasti akan menjadi rintangan besar di jalan sang kaisar. Mendapat pujian tulus dari monster mesum, Gongke malah menjulurkan lidahnya dan memasang wajah mengejek layaknya anak TK. Bla bla bla, kura-kura lagi baca mantra, aku tidak dengar, ulek. Mendapat balasan kekanak-kanakan itu, Ashura malas memperpanjang basa-basi. Sudahlah, aku sudah membuang terlalu banyak waktu. Aku masih harus memburu orang kuat lainnya. Akan kuhabisi kamu dengan cepat. Domain aktif.
Merasakan fluktuasi aura domain energi yang mematikan itu, Gongke tersenyum santai tanpa beban. Aku juga bisa melakukan itu. Lagi pula, aku sudah merekam semuanya sejak tadi. Nanti, rekaman ini mau kutunjukkan pada Xiao He. Aku harus membuat bocah tengik itu melihat betapa hebatnya gurunya ini. Domain aktif, pemenggalan 5 jenderal. Dengan lincah, Gongke mengangkat pisau pendeknya ke udara. Seluruh sisa genangan darah di sekitarnya langsung tersedot menyatu ke bilah pisau itu. Seketika, realitas bergeser. Sebuah panggung giotine ilusi kuno muncul meledak dari bawah kaki Asura, menyeret dan mengurung paksa keduanya di dalam arena eksekusi maut tersebut. Aturan absolut dari pemenggalan 5 jenderal mulai bekerja secara otomatis. Rantai-rantai besi berkarat berlapis darah merah mendadak melilit tubuh raksasa Asura. Rantai itu dengan kejam menusuk dan mengunci mati kedua tangan, kaki, hingga menembus tulang belikatnya. Memaksa monster itu berlutut tak berdaya layaknya terpidana mati. Namun di sisi lain, Gongke menunduk ngeri melihat kedua telapak kakinya perlahan memudar menjadi transparan dan efek penghapusan eksistensi itu merambat cepat naik ke betisnya. Aku mulai menghilang, gumamnya kaget. Melihat efek samping dari adu domain, Asura yang sedang dipaksa berlutut di bawah pisau guilotin malah tertawa pongah layaknya pemenang. Domain langit hitam agung akan sepenuhnya menghapus keberadaanmu dari dunia ini. Kamu sudah memberikanku pengalaman bertarung yang sangat bagus. Selamat tinggal, manusia kuat. Gongke mendecih kesal membalas ocehan si tukang jagal. Dasar badan besar, kamu benar-benar pintar membual. Lihat saja, aku yang akan memenggalmu lebih dulu. Entah sudah berapa banyak roh penasaran yang dihabisi di panggung ini. Pisau guilotin raksasa penuh noda darah gelap itu meluncur jatuh dengan kecepatan kilat. Asura yang dirantai mati sama sekali tidak punya celah. Tubuh besarnya langsung terbelah dua di bagian pinggang dengan suara tebasan daging yang menjijikan. Tepat saat darah Asura muncrat, benturan konsep realitas kedua domain itu akhirnya runtuh berantakan secara bersamaan, mengembalikan mereka ke dunia nyata. Gongke adalah orang pertama yang buru-buru menggeliat dan memutar pinggang rampingnya untuk mengecek kelengkapan organ tubuhnya. Sialan, pinggang rampingku hampir saja hilang tertelan domain kegelapan tadi, gerutunya sebal. Sementara itu, raut wajah Asura di depannya tak lagi menyembunyikan rasa syok. Kamu ternyata jauh lebih kuat daripada maha guru manusia bernama Li Zhongzhen itu. Sepertinya aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Lagi pula, ilmu bela diri manusia bukanlah keahlian utamaku. Sekarang, aku akan menunjukkan wujud sejatiku, dan kamu pantas untuk mati di bawah kekuatanku. Tanpa peringatan, 6 duri tulang tajam menembus paksa keluar dari otot punggungnya yang berbentuk wajah iblis. Duri-duri itu masih berlumuran darah segar tuannya sendiri. Keenam lengan Asura bergerak sinkron, meraih pangkal duri tulang itu dan menariknya paksa hingga darah kembali muncrat ke udara. Seketika, 6 bilah pedang pendek berwujud abstrak layaknya pedang kekacauan yang terbuat dari campuran tulang dan daging abu-abu kehitaman kini tergenggam erat di tangannya. Asap hitam pekat terus mengepul dari mata pedang mengerikan itu. Jika diamati cermat, asap hitam pembawa maut itu punya komposisi yang sama persis dengan partikel regenerasi milik si Asura. Monster itu kini membuang seluruh teknik bela diri manusia dan kembali mengandalkan insting jiwa buas bawaan lahirnya. Hawa kematian dan kebusukan pekat yang menguar dari tubuhnya terasa bagai lautan arwah penasaran yang menuntut balas. Melihat perubahan wujud yang ekstrem itu, wajah Gongke yang biasanya selalu ceria layaknya anak remaja, kini berubah tegang total. Bahkan saat adu nyawa di dalam domain tadi, sang guru cantik ini tak pernah memasang ekspresi seserius ini. Dengan dahi berkerut, wanita berambut perak itu menganalisis situasi dalam hati. Dia tahu
betul. Sebagai ahli domain pembantaian, instingnya bisa menakar akurat tingkat bahaya musuh dari kepadatan niat membunuhnya. Saat adu domain sebelumnya, ancaman maut dari Asura cuma terasa di angka 6, masih dalam batas toleransi. Tapi sekarang instingnya menjerit keras. Di pelupuk matanya bahkan mulai berkedip-kedip rentetan ilusi kematian di mana tubuhnya ditebas hancur oleh pedang hitam itu. Lalu sisa abunya ditiup angin kematian. Fenomena ini adalah penglihatan takdir kematian, sebuah firasat absolut yang cuma bisa diakses oleh segelintir mahaguru ranah transformasi kupu-kupu dengan spiritualitas tingkat dewa. Menyadari dirinya ada di pihak yang akan kalah telak, Gongke mencoba pasrah dengan nasibnya. Dia mencoba menghibur diri dengan berpikir setidaknya dia mati terhormat melindungi ibu kota dan berharap kepala sekolah Shi sudi membangunkan patung perunggu untuknya di gerbang kampus. Tapi ego remajanya masih merompa. Ratusan tahun hidup terasa belum cukup. Masih banyak game AAA yang belum tamat, anime seasonal yang harus ditonton, dan novel light novel yang menanti tamat. Lebih dari segalanya, dia teringat pada Yihe. Dia menitipkan doa terakhir dalam hatinya agar murid kesayangannya itu bisa hidup baik-baik tanpanya. Selesai nulis wasiat di dalam hati dan membuang semua keraguannya, Gongke langsung membentak lantang memecah kesunyian. Hei, monster bongsor, ayo maju, aku bakal all in nyawaku buat ngelawanmu sekarang. Namun, tepat saat keputusasaan itu nyaris menelannya bulat-bulat, langit mendadak berubah warna menjadi ungu pekat. Lapisan awan bergejolak memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan mata. Sepasang mata rubi Gongke seketika terbelalak lebar. Ajaibnya, ilusi kematian yang tadi terus berkedip di pelupuk matanya perlahan memudar, terhapus bersih dari ingatannya, seolah tak pernah ada. Dari balik awan yang tersibak, turunlah sesosok pria yang melayang anggun di udara. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin ketinggian. Wajahnya tertutup rapat oleh topeng seperti karung berwarna coklat yang membiaskan cahaya di sekitarnya. Mata ungunya memancarkan aura elegan yang luar biasa, namun mematikan. Sosok misterius itu hanya mendecih sinis sambil berucap kata dengan nada dingin yang menusuk tulang. Aku adalah orang yang akan membantumu menulis ulang takdir. Sementara itu, markas besar Longkue sedang dilanda kepanikan gila-gilaan. Wang Ziting menatap horor ke arah layar yang menampilkan koordinat Universitas Hua. Indeks energi di area itu melonjak gila-gilaan hingga nyaris menjebol batas ukur sistem sejak 1 menit yang lalu. Sambil menggertakkan gigi menahan cemas, dia berteriak panik. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah ada yang salah dengan pertarungan petarung tingkat khusus Gongke melawan Asura itu? Sialan, kenapa medan magnet di daerah sana jadi kacau balau? Kita sama sekali tidak bisa melihat siaran langsung pertarungannya. Di saat yang sama, seluruh penduduk ibu kota Huadu yang tersisa serempak mendongak, terpaku melihat cahaya ungu silau yang membelah langit kota mereka. Suara-suara kepanikan saling bersahutan di jalanan. Apa yang terjadi? Cahaya ungu itu teman atau musuh? Apakah Huadu bisa diselamatkan? Kembali ke pusat epicentrum, Asura mendongakkan kepala menatap sosok yang berdiri angkuh di atas ruang hampa udara. Insting monsternya menjerit peringatan. Dia bisa merasakan ada energi kolosal yang tak terbatas mengalir deras di dalam tubuh orang itu. Fakta ini membuatnya sangat keheranan. Bagaimana mungkin tubuh manusia yang kecil dan rapuh bisa menampung energi setinggi dan semengerikan itu? Apakah dia masih bisa disebut manusia? Batin Asura curiga. Mengabaikan rasa herannya, Asura mengangkat pedang hitamnya menunjuk lurus ke arah Yihe di langit. Manusia kuat, sebutkan namamu. Yihe yang bersembunyi di balik topeng hanya merespon dingin dengan satu kata singkat. Monster. Mendengar jawaban absurd itu, baik Asura maupun Gongke seketika ngeblank. Mereka berdua benar-benar dibuat bingung dengan pengakuan tersebut. Melihat reaksi mereka, Yihe kembali berbicara dengan nada datar tanpa intonasi. Aku adalah anggota dari organisasi monster. Kamu bisa memanggilku anak iblis. Mendengar nama organisasi dan julukan yang asing itu, otak Asura langsung berputar keras. Aneh sekali, di dalam informasi tentang orang-orang kuat yang diberikan oleh Fu Hongsheng, sama sekali tidak disebutkan tentang organisasi ini, apalagi nama anak iblis. Ah, sudahlah, bunuh saja dia dulu, urusan belakangan.
Tanpa basa-basi lagi, Asura meledakkan tenaganya dan melompat setinggi langit. Daya tolak dari kakinya begitu brutal hingga membuat seluruh fondasi kota akademi melayang kembali amblas sesaat. Jurus buatan sendiri, tebasan pemusnah peta hitam. Aum Asura memecah langit. Seketika, 6 bilah tebasan energi pedang hitam legam melesat merobek awan. Yihe yang berdiri diam tanpa niat menghindar langsung tertelan utuh oleh pusaran maut tersebut. Melihat targetnya terpotong-potong dengan mudah, Asura memadatkan partikel abu-abunya di bawah telapak kaki sebagai pijakan, membuatnya bisa berdiri kokoh di udara kosong. Tapi senyum kemenangannya tak bertahan lama. Instingnya langsung menyadari, ada yang salah. Sensasi tebasan pedangku tadi terasa aneh. Apakah dia belum mati? Batinnya curiga. Tepat saat Asura memancarkan persepsinya untuk melacak, sebuah bola energi raksasa berwarna ungu gelap mendadak menembus awan dari atas dan langsung menelannya bulat-bulat. Detik berikutnya, ledakan dahsyat yang menggetarkan langit dan bumi meletus. Gelombang panasnya langsung menyapu bersih seluruh lapisan awan di atas ibu kota Huadu. Saking dekatnya dengan pusat ledakan bom monster berekor itu, seluruh daratan Universitas Hua ikut berguncang hebat, layaknya perahu kertas yang dihantam tsunami. Di tengah kekacauan itu, Yihe berdiri anteng di udara tanpa lecet sedikit pun. Berkat sinkronisasi cetakan bintang neraka, sepasang matanya kini bermutasi menjadi motif lingkaran ungu dengan 3 buah tomoe hitam yang berputar pelan, memancarkan aura iblis yang sangat kental. Sambil mengevaluasi serangannya, jagoan kita membatin puas. Meskipun tingkat kecocokan cetakan pohon dewa ekor 10 masih di tahap awal dan kekuatan jurusnya belum terlalu maksimal, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi monster sepertimu. Apalagi cetakan Demola milikku juga sudah berhasil berevolusi dengan sempurna. Dengan tatapan meremehkan, Yihe berbicara dingin menembus kepulan asap. Bangunlah, jangan pura-pura mati. Monster tingkat penguasa sepertimu tidak akan musnah semudah itu. Benar saja, saat debu ledakan bom monster berekor menipis, sosok Asura kembali terlihat. Tubuhnya kini dibungkus rapat oleh selubung gas abu-abu gelap sebagai tameng. Tanpa banyak bicara, monster itu menginjak udara hingga menciptakan ledakan sonik, lalu melesat secepat kilat menerjang Yihe. Secara objektif, kecepatan gerak Asura memang sangat gila, bahkan mungkin sedikit di atas kecepatan maksimal Yihe saat menggunakan wujud Demola. Sayangnya, di bawah tatapan dinamis mata kayu Karma 3 Tomoe, pergerakan secepat kilat itu cuma terlihat seperti video gerak lambat yang sangat gampang dibaca. Merasa mendapat sansak latihan yang pas, Yihe memutuskan untuk flexing kemampuan barunya. Dia langsung mengaktifkan garis keturunan kayu suci. Menggunakan monster level boss ini sebagai batu loncatan uji coba cetakan tingkat S adalah pilihan yang super efisien. Di bawah tatapan tak percaya Asura, Yihe menggunakan jurus penciptaan sel. Bayangan sang pemuda muncul satu persatu dari udara kosong, berlipat ganda hingga membentuk lingkaran yang mengepung monster itu dari segala arah. Trik ini luar biasa mematikan. Dengan mencampur klon dari sel kayu suci dan memperkuatnya pakai sel materi biologis hitam kemerahan, Yihe sukses membuat kopi yang punya daya hancur 100% setara dengan tubuh aslinya. Meskipun bayarannya adalah tubuh klon ini jauh lebih rapuh dan gampang hancur kalau menerima serangan. Tapi kalau tujuannya murni untuk burst damage, itu bukan masalah. 12 sosok Yihe kini melayang mengepung target. Mereka serempak mengumpulkan gelombang energi Ki Demola di tangan. Lebih gilanya lagi, mereka menyusun spektrum cahaya melayang untuk membiaskan dan melipat gandakan energi atom tersebut secara gila-gilaan. Seluruh laras energi itu diarahkan presisi ke satu titik tanpa ada damage yang bocor. Inilah eksekusi pamungkas, formasi pembantai dewa energi atom. Alarm bahaya di otak Asura menjerit histeris. Dia buru-buru mengubah arah, berniat menukik tajam untuk kabur dari area jangkauan. Sayangnya, jagoan kita nggak kasih kendor.
Sosok iblis bayangan Waludo muncul di belakang punggung Yihe dan seketika itu juga dunia jatuh dalam keheningan absolut. Waktu berhenti berputar. Domain henti waktu selama 15 detik itu adalah cheat paling kotor. Waktu casting yang harusnya lama dipotong habis hingga instan. Begitu waktu kembali berjalan, Asura bahkan belum sempat memproses apa yang terjadi. Kenapa serangan manusia ini bisa selesai mengumpulkan tenaga dalam sekejap mata? Kemana perginya waktu jeda pengumpulan tenaganya tadi? Jerit batin Asura frustrasi. Belum sempat otaknya menemukan jawaban, 12 pilar cahaya energi atom seukuran truk tronton mengaum buas dan menghantam telak tubuhnya secara serempak. Susunan cermin spektrum warna-warni membiaskan kembali pilar energi yang memantul, lalu memusatkannya lagi ke titik tengah, memanggang Asura tanpa ampun. Di bawah gempuran gelombang Ki Demola dan efek multiplier dari spektrum cahaya, sebuah bola energi raksasa yang silaunya mengalahkan matahari meledak di langit ibu kota Huadu. Di darat, markas besar Longque makin kalang kabut. Grafik indeks energi di layar utama sudah melonjak menjebol atap grafik hingga nyaris membuat server overload. Saat Wang Ziting baru mau buka mulut untuk menyuruh tim pengintai mengecek lokasi, seorang teknisi mendahuluinya dengan teriakan histeris. "Gawat Kepala Biro, cepat lihat layar monitor yang memantau langit ibu kota!" Begitu matanya menangkap visual di layar, lutut Wang Ziting kembali lemas dan dia jatuh terhempas ke kursi untuk kedua kalinya. Pemandangan gila terpampang di sana. Sebuah matahari kedua baru saja terbit di tengah langit Huadu. Suhu udara di seluruh penjuru kota melonjak tajam. Terang cahaya putihnya menyapu bersih setiap bayangan di kota. Saking dahsyatnya radiasi itu, kaca-kaca gedung pencakar langit mulai retak kepanasan dan debit air sungai menyusut akibat penguapan masif. Gila memang, padahal semua bencana lingkungan itu cuma gara-gara efek gelombang sisa dari formasi pembantai dewa energi atom. Sensasi berada tepat di pusat energi itu mungkin rasanya seperti dilempar hidup-hidup ke dalam inti matahari. Memasuki detik ke-30, 11 klon jagoan kita mulai meleleh layaknya lilin, pertanda bahwa tubuh tiruan itu sudah tidak sanggup lagi menahan beban energi yang terlalu brutal. 10 detik kemudian, matahari buatan itu akhirnya padam. Bukan karena si pemuda bertopeng sudah kehabisan tenaga, melainkan karena ibu kota Huadu di bawah sana sudah mencapai batasnya. Ledakan dan kebakaran mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Bayangkan saja, ini baru efek pertarungan di udara. Kalau mereka bentrok di darat, kota itu pasti sudah rata dengan tanah. Seiring pudarnya cahaya benderang di langit, jagoan kita menyipitkan mata dari balik topeng spiralnya. Dalam hati, dia benar-benar mengakui ketangguhan musuhnya. Gelar utusan sang kaisar ternyata bukan sekedar omong kosong. Pemuda itu sama sekali tidak menyangka ada makhluk hidup yang sanggup bertahan dari formasi pembantai dewa energi atom miliknya. Jangankan bertahan, monster tangguh sekelas Fuyi saja pasti sudah menguap tak bersisa dalam hitungan detik jika terjebak di sana. Di tengah gelombang panas yang mendidihkan udara, tampak sesosok kerangka hitam legam dengan 3 kepala dan 6 lengan sedang meringkuk. Cahaya aneh berkedip dari rongga mata tengkoraknya, diiringi suara gemeretak gigi yang bikin merinding. Partikel abu-abu kehitaman mulai berkumpul, berusaha memulihkan daging dan darah pada kerangka tersebut. Melihat musuhnya mencoba regenerasi, si pemuda bertopeng langsung melemparkan senyuman dingin. "Berani-beraninya kamu mencoba memulihkan diri di depan mataku. Tentu saja aku tidak akan membiarkannya." Dengan gaya bertarungnya yang beringas, pantang baginya membiarkan musuh bernafas lega. Diiringi suara ledakan sonik yang memecah udara, jagoan kita langsung mencengkram tengkorak musuhnya dan menyeret makhluk itu terbang melesat ke ujung langit. Dia sengaja memindahkan arena baku hantam ini jauh keluar batas ibu kota Huadu agar bisa bertarung lebih lepas. Di posisi tak berdaya itu, sang petinggi alam rahasia diselimuti kepanikan luar biasa. Sepanjang hidupnya, baru kali ini dia menderita luka separah itu. Berusaha mencari celah, kerangka berwajah 3 itu mencoba bernegosiasi. "Manusia kuat,
Meski seranganmu masih jauh dari kata cukup untuk membunuh kami, tapi kami sudah pantas untuk menyombongkan diri. Jujur saja, kami mulai merasa sayang pada bakatmu. Kebetulan sekali, Sang Kaisar baru saja menyempurnakan ritual konversi peradaban kuno. Manusia kuat, apakah kamu bersedia membuang kemanusiaanmu dan bergabung dengan ras tingkat tinggi kami? Dengan bakatmu itu, mungkin dalam beberapa puluh tahun ke depan, kamu bisa diangkat menjadi utusan kelima Sang Kaisar. Mendengar tawaran konyol tersebut, jagoan kita langsung memutar kepala tengkorak itu agar berhadapan dengannya, lalu membalas dengan tatapan yang sangat meremehkan. Sudah ngoceh panjang lebar, ternyata aku cuma ditawari posisi nomor 5. Itu pun masih harus disuruh menunggu berpuluh-puluh tahun. Beginikah cara kalian menguji calon petinggi kalian? Sayang sekali, bapakmu ini sudah lama menjadi manusia. Tanpa basa-basi lagi, pemuda itu melepaskan cengkramannya dan melayangkan sebuah tendangan telak yang membuat kerangka raksasa itu terpental jauh. Belum sempat musuhnya mengambil nafas, dia langsung menembakkan napas atom. Pilar cahaya biru yang sangat menyilaukan menyembur deras menghantam kepala tengkorak tersebut. Daya dorong yang sangat brutal menyeret makhluk itu hingga menabrak dan menghancurkan beberapa puncak gunung secara beruntun. Menyadari negosiasinya gagal total, makhluk alam rahasia itu berhenti membuang-buang ludah dan mengeluarkan nada ancaman yang mencekam. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Kami menghormati pilihanmu. Kalau begitu, selanjutnya kami akan memberimu kematian. Kini, karena posisi mereka sudah jauh dari area warga sipil, jagoan kita akhirnya bisa melepaskan seluruh rantai pengekang kekuatannya. Dia langsung mengaktifkan jurus rahasia Demola tingkat lanjut, tubuh tempur cahaya nuklir super. Seketika, cahaya biru memakau menyelimuti tubuhnya. Kecepatan dan kekuatan pemuda itu melonjak drastis, memancarkan tekanan aura mengerikan yang sukses membuat lawannya gemetar ketakutan. Menyadari bahwa manusia di hadapannya ternyata masih menahan diri saat bertarung di atas kota tadi, sang monster kerangka diam-diam merasa sangat terancam. Dia mulai menganggap keberadaan organisasi monster sebagai batu sandungan besar bagi rencana sang kaisar dan bertekad bulat untuk memusnahkan mereka semua hari ini juga. Paham bahwa pemuda itu tidak akan memberinya celah untuk regenerasi, makhluk berkepala 3 itu akhirnya mengubah taktik. Dia menghentikan proses penyembuhan, lalu mengumpulkan sisa partikel gelap di keenam tangannya untuk membentuk 6 bilah pedang tajam yang mengepulkan asap hitam. Dengan raungan buas, dia bersiap menebaskan senjata mematikan itu. Merespons ancaman tersebut, sang anak iblis hanya membalas dengan tatapan tajam nan mematikan. Kalau begitu, aku terpaksa harus memusnahkan kalian atas nama organisasi monster. Pertarungan hidup dan mati pun kembali pecah. Keduanya menjelma menjadi 2 kilatan cahaya, satu biru dan satu hitam, yang berbenturan dengan kecepatan tidak masuk akal di tengah bentang pegunungan. Hembusan angin beraroma darah menyertai jagoan kita saat dia mencabut golok pemotong nebula dari sarungnya. Setiap kali senjata mereka beradu, badai tebasan mengerikan yang memadukan niat membunuh berwarna merah dan hawa kematian hitam pekat meledak, menyapu bersih pepohonan dalam radius ratusan meter. Di tengah dentingan senjata yang memekakkan telinga, pemuda bertopeng itu tertawa sombong, seolah sengaja memancing emosi musuhnya. Ayo, biar ku lihat seberapa hebat kekuatan tempur tingkat tertinggi dari kelompok alam rahasia ini. Tersinggung dengan ejekan itu, makhluk berwujud kerangka itu mengaum murka. Dia membalas dengan ayunan 6 pedang yang mengamuk layaknya mesin penggiling daging, berusaha keras menghempaskan lawannya ke belakang. Meskipun aku sudah kehilangan tubuh fisikku, manusia rendahan sepertimu tetap bukan tandinganku. Organisasi monster kalian pasti akan menjadi ancaman besar bagi sang kaisar. Hari ini aku akan memusnahkan kalian semua. Namun, omong kosong itu sama sekali tidak sejalan dengan realita. Berkat mode tubuh tempur cahaya nuklir, jagoan kita berada di level yang sepenuhnya berbeda.
Sebaliknya, musuhnya yang kini hanya tersisa tulang belulang mengalami penurunan kecepatan dan tenaga yang sangat tajam. 6 pedang hitam mematikan itu nyatanya kelabakan dan tidak mampu menekan satu tebasan telak dari pemuda bertopeng tersebut. Hingga pada satu momen fatal, telapak kaki kerangka raksasa itu tanpa sengaja menginjak sebuah gumpalan daging aneh berwarna hitam. Duar! Gumpalan itu meledak, menyemburkan serbuk pekat menyerupai spora yang langsung menempel dan menyelimuti seluruh tulang belulangnya. Melihat lawannya masuk ke dalam perangkap, sudut bibir jagoan kita terangkat membentuk senyuman tipis yang licik. Spora-spora ini adalah hasil gabungan dari sel demola kutukan bintang dan sel pohon dewa ekor 10. Aku menyebutnya sebagai sel YH. Kalau kamu tanya apa fungsinya, sebentar lagi kamu akan tahu. Diiringi suara jentikan jari yang bergema renyah, spora-spora itu langsung bereaksi brutal. Mereka menyerap energi sekitar dan membesar dengan kecepatan gila layaknya handuk kompres yang disiram air. Dalam sekejap mata, gumpalan seukuran adonan itu mengembang pesat dan mengisi rapat setiap sendi dan celah tulang musuhnya, mengunci mati pergerakan makhluk tersebut. Cahaya merah di rongga mata sang kerangka berkedip-redup, diikuti dengan suara jeritan yang memancarkan kepanikan absolut. "Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa aku tidak bisa bergerak?" Asura kini panik setengah mati. Dia sama sekali tidak percaya kalau tubuhnya perlahan mulai bergerak sendiri di luar kendali. Ini semua ulah mematikan dari Demola, kutukan bintang yang punya kemampuan menginfeksi seluruh ekosistem planet sampai ke akar-akarnya. Semua makhluk hidup yang terkontaminasi bakal diasimilasi dan berujung jadi bagian dari sel kutukan itu sendiri. Nasib nahas pun menimpa sang monster raksasa yang kini terbungkus rapat oleh sel YH tingkat lanjut. Jagoan kita, Yihe, rupanya berniat melebur musuhnya itu untuk dijadikan tubuh inkarnasi luar. Prosesnya gila-gilaan cepat. Sel hitam itu langsung merajut organ dalam, sistem saraf, sampai menenun otot dan kulit baru di atas kerangka Asura. Hanya dalam sekejap mata, wujud monster raksasa yang utuh telah kembali terbentuk. Puas melihat hasil mahakaryanya, pemuda bertopeng itu langsung memberikan perintah mutlak. "Bagus, sekarang jongkok lalu melompatlah." Tanpa perlawanan sedikit pun, raksasa berlengan 6 itu melompat setinggi langit sampai membuat seluruh hutan bergetar hebat. Iseng menguji mainan barunya, Yihe melempar sebuah batu kuat-kuat ke udara. Lucunya, monster mengerikan pembawa petaka itu malah melesat mengejar batu tadi persis seperti anak anjing yang sedang kegirangan. Sambil mengangguk puas, sang anak iblis sadar kalau ide cemerlang yang dia tiru dari monster parasit di kota Buak waktu itu benar-benar membuahkan hasil. Mulai sekarang, fisik super milik Asura resmi menjadi avatar andalannya. Kita tarik mundur ceritanya ke setengah jam yang lalu. Di markas besar organisasi Longque negara Dasha, Wang Ziting cuma bisa mengepalkan tangan kuat-kuat sambil menatap layar utama. Pikirannya benar-benar buntu melihat sosok beraura ungu yang sukses menciptakan matahari kedua di atas langit ibu kota. Sang kepala biro terus merenung dalam hati tentang identitas asli pria tersebut. Rasanya sangat aneh di saat semua petarung terkuat negara Dasha menghilang tanpa jejak, malah bermunculan banyak monster dan orang aneh yang tidak jelas asal-usulnya. Usut punya usut, si pria bertopeng spiral ini baru muncul seminggu terakhir. Area operasinya selalu berada di kota-kota yang sudah jatuh ke tangan monster. Alih-alih gabung dengan pasukan aliansi, dia malah asyik solo karir memburu monster tingkat penguasa sampai bersih. Setiap dia beraksi, satelit selalu mendeteksi pancaran sinar kosmik yang mengubah langit menjadi ungu. Melihat gaya bertarung jagoan kita yang nyentrik, Wang Ziting sampai keheranan sendiri. Cahaya kosmik? Apakah dia membantu negara Dasha merebut kembali kota-kota itu? Pria bertopeng, gayanya ini benar-benar mengingatkanku pada karakter anime. Asisten wanita di sebelahnya buru-buru meluruskan tebakan bosnya. Bukan begitu, Kepala Biro. Berdasarkan profil psikologis yang dibuat oleh Nua, tujuan pria bertopeng spiral itu bukan untuk merebut kembali kota-kota tersebut. Dia murni hanya sedang berburu monster penguasa di setiap wilayah yang jatuh. Mendengar fakta itu, pria paruh baya tersebut langsung menarik nafas panjang. Dia tidak habis pikir, orang gila macam apa yang sengaja menjadikan monster penguasa sebagai target buruan utama.
Di tengah ketegangan itu, seorang teknisi mendadak melapor dengan nada panik. Kepala Biro, kami baru saja menerima pesan dari mantan profesor Universitas Hua yang kini menjadi petarung tingkat khusus, Gongke. Dia mengatakan bahwa pria bertopeng spiral itu mengaku berasal dari sebuah organisasi bernama Monster dengan nama sandi Anak Iblis. Kepala intelijen khusus itu makin dibuat pusing 7 keliling. Batinnya menjerit frustrasi karena dia sama sekali tidak punya data sepeser pun soal fraksi bernama Monster ini. Seluruh staf yang ada di ruangan ikut mematung ngeri. Dari namanya saja kedengaran bukan organisasi baik-baik. Kalau semua anggota mereka sekuat si Anak Iblis, kenapa baru muncul sekarang? Momen kemunculan mereka yang bertepatan dengan rencana perebutan kembali negara Dacia ini benar-benar mencurigakan. Belum sempat rasa penasaran itu terjawab, pemandangan di layar utama sukses membuat pupil mata Wang Xiting menyusut tajam. Begitu matahari buatan di atas ibu kota Huadu padam, wujud kerangka hitam legam Asura tiba-tiba muncul. Semua orang di markas langsung panik menebak-nebak apakah monster itu baru saja berevolusi setelah selamat dari ledakan gila tadi. Namun, mata elang sang kepala biro menangkap satu kejanggalan fatal. Sosok pria bertopeng misterius itu ternyata sedang berdiri santai di atas tengkorak Asura. Otaknya langsung macet total melihat pemandangan absurd tersebut. Anak Iblis, kenapa dia bisa bersama dengan Asura? Bukankah dia secara khusus memburu monster tingkat penguasa? Di lokasi kejadian, sadar kalau aksinya sedang ditonton banyak orang, pemuda bertopeng kita cuma terkekeh pelan sebelum akhirnya memutus sinyal kamera pengawas secara paksa. Layar utama di markas seketika mati total. Salah satu teknisi langsung memberikan laporan darurat. Sinyal kamera pengawas telah diputus paksa. Sepertinya itu semacam metode pemblokiran khusus. Mungkin Anak Iblis punya cara untuk memblokir pelacakan sinyal. Kami baru saja mendeteksi bahwa dia sudah membawa Asura menjauh dari ibu kota Huadu. Sepertinya mereka sudah pergi. Mendengar rentetan kabar buruk itu, sang kepala biro menghela nafas gitir. Sialan! Negara Dacia yang dulu pernah menjadi negara terkuat di planet biru, kini malah jatuh ke dalam situasi menyedihkan di mana tidak ada satupun yang bisa menahan invasi musuh. Dan sekarang, kita malah harus menaruh harapan pada anggota organisasi misterius untuk menahan Asura. Sambil mengepalkan tangan erat-erat, dia merutuki nasib mengenaskan yang menimpa pasukannya. Dalam satu hari, 4 kepala departemen tewas berturut-turut dalam pertempuran, dan sebagian besar agen elit tewas atau terluka. Aku, Wang Xiting, benar-benar merasa bersalah pada rakyat negara Dacia. Tatapannya kemudian berubah tajam dan penuh amarah. Di dalam hatinya, dia bersumpah tidak akan melepaskan 9 keluarga ibu kota Huadu. Keluarga-keluarga busuk itu malah asyik kabur menyelamatkan diri sendiri di saat perang sedang berkecamuk menghancurkan kota mereka. Sementara itu, kabar soal ibu kota Huadu yang diobrak-abrik monster penguasa langsung viral kemana-mana. Skala kerusakannya terlalu masif sampai organisasi Longque angkat tangan untuk menutupi beritanya. Awalnya banyak yang mengira itu cuma sekedar hoaks. Pasukan aliansi yang sedang sibuk operasi pembersihan sampai berbondong-bondong mendatangi atasan mereka demi menuntut kebenaran. Menghadapi keraguan pasukannya, salah satu ketua serikat akhirnya buka suara dengan raut wajah kelewat serius. Kabar ini benar adanya. 3 ketua serikat bela diri yang berjaga di Huadu, ditambah 4 kepala departemen organisasi Longqiu. Total 7 mahaguru telah gugur. Aku bahkan dengar organisasi Longqiu sampai mengerahkan kekuatan tempur tingkat khusus. Dari sekelompok orang berbahaya itu, hanya 1 yang berhasil selamat. Rincian korban yang mengerikan itu langsung memicu kepanikan luar biasa. Seorang praktisi bela diri wanita sampai maju melayangkan protes penuh kecemasan. Lalu, di mana para mahaguru agung pelindung negara kita? Kepala sekolah Xi Jingwen, kepala departemen Qinglong. Bahkan kalau mereka sedang berada di perbatasan negara Dacia sekalipun, mereka hanya butuh waktu beberapa menit untuk sampai ke ibu kota dan memberikan bantuan. Lagi pula, kita masih punya praktisi bela diri tingkat pelindung negara, Tuan Fu Hongsheng. Apakah benar-benar tidak ada satupun petarung tingkat puncak yang muncul di Huadu? Sang ketua serikat cuma bisa menarik nafas berat sambil memejamkan mata perlahan. Ya,
tidak ada satupun petarung tingkat puncak yang muncul di Huadu. Mereka semua telah kehilangan kontak. Tingkat keparahan kejadian kali ini bahkan melebihi tragedi jatuhnya 12 kota negara Dacia akibat invasi alam rahasia. Negara Dacia akan mengalami perubahan besar. Kabar tentang ibu kota Huadu yang babak belur diserang monster penguasa tidak butuh waktu lama untuk memicu kepanikan global. Dalam hitungan jam, informasi tersebut sudah bocor ke telinga agen mata-mata asing dan berbagai sindikat intelijen tentara bayaran di seluruh penjuru dunia. Di saat yang sama, mari kita menyeberang ke Pulau Liuli, sebuah teritori elit di negara Dacia. Hari ini, keluarga Chai yang menyandang status sebagai penguasa nomor 1 di pulau tersebut sedang kedatangan tamu super VVIP. Saking pentingnya tamu ini, sang leluhur keluarga Chai sampai rela turun gunung dari masa kultivasi tertutupnya demi menyambut langsung di pintu depan. Usut punya usut, tamu kehormatan ini adalah seorang bule utusan dari Federasi Beibaidun di seberang samudra. Pria asing ini datang membawa proposal bisnis gila yang akan mempertaruhkan nasib seluruh Pulau Liuli. Sang leluhur keluarga Chai membuka obrolan dengan nada diplomatis. Meskipun negara kita berdua punya sejarah kelam dan tidak pernah akur, bisnis tetaplah bisnis. Apalagi ini menyangkut kesepakatan yang sangat besar. Namun, sang bule utusan itu merespons dengan tawa dingin yang meremehkan. Simpan saja basa-basi itu, waktu kita sangat mendesak. Jika intelijen kami benar bahwa dua mahaguru agung pelindung negara Dacia beserta jajaran praktisi tingkat pelindung negara lainnya sudah resmi hilang kontak, maka percayalah yang akan berpesta mengambil keuntungan dari situasi ini bukan cuma Federasi Beibaidun saja. Sementara elit politik sedang sibuk bersekongkol, kita kembali ke pahlawan kita. Pemuda bertopeng itu sedang menatap bangga pada sebuah mahakarya mengerikan di bawah kakinya. Sesosok monster kerangka raksasa berwarna hitam legam dengan 3 kepala dan 6 lengan. Mulai detik ini, kamu resmi menjadi anggota organisasi monster. Nama sandimu adalah Hook. Lahir dari modifikasi kerangka Asura dan mewarisi seluruh karakteristik monster tersebut, Hook secara teknis adalah anggota pertama organisasi monster dalam arti yang sesungguhnya. Jagoan kita tersenyum lebar sambil mengelus dagunya, memikirkan rencana besarnya. Seperti kata pepatah, kalau mau bertahan hidup di dunia anjing makan anjing ini, kita butuh faksi yang kuat. Memang sih, di era supernatural ini, kekuatan individu adalah segalanya. Tapi punya organisasi sendiri itu beda cerita. Setidaknya aku bisa melempar tugas-tugas merepotkan ke anak buah. Dia menepuk pelan kaki raksasa avatar barunya itu. Dunia lagi kacau balau, dan ini waktu yang tepat untuk membangun pasukanku sendiri. Untuk sementara, aku akan menitipkanmu di markas Dr. Feng. Kebetulan aku juga mau sidak melihat sejauh mana progres pangkalan rahasia yang sedang dia bangun. Sejenak dia terdiam, lalu menepuk jidatnya sendiri. Oh iya, hampir lupa. Aku kan tidak mungkin jalan-jalan bawa monster segede gaban ini secara terang-terangan. Lebih baik aku pakai trik manipulasi cahaya bintang neraka untuk membuat kita berdua tak kasat mata. Berbekal kamuflase optik tersebut, pemuda itu melompat santai ke atas bahu Hook. Dengan serangkaian lompatan brutal yang membelah angin, mereka melintasi hampir separuh peta negara Dacia hingga akhirnya mendarat tanpa suara di sebuah hutan pegurungan terpencil. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya ya. Aku Benih, pamit mau nyari lowongan jadi pelayan patung Dewa Nangis Darah dulu. Siapa tahu gajinya UMR jalur langit. Bye-bye!